berbeda dari biasanya, ya. Jadi sama sekali tidak menjadikan alasan kita untuk mengurangi aktivitas positif kita ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai sesi kita hari ini teman-teman ya, saya ulang lagi nih salam sapanya untuk semua teman-teman yang tersebar di seluruh nasional Prudential Indonesia ya. Sama-sama kita semangat ya teman-teman. Saya ulang lagi salam sapanya, selamat pagi. Pasti udah banyak yang jawab nih ya di chatnya ya. Wow, langsung banyak yang jawab ya. Pagi, apa kabar? Luar biasa dahsyat ya. Oke teman-teman, senang sekali hari ini saya Putri Marlinda, saya dari Agency Learning Development, home base di Jakarta. Dan hari ini saya akan membawakan acara teman-teman ya, di acara Cinta Sejati, teman-teman ya. Apa sih sejati ya? Semakin terjangkau dan berarti, teman-teman ya. Nah, apa yang berbeda nih dari Cinta yang sebelumnya nih, atau yang sudah kita kenal nih ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara ya, seperti biasa kita harus berdoa dulu, teman-teman ya. Berdoa masing-masing aja di dalam hati. Ya, mungkin 1 menit cukup teman-teman ya, supaya hari ini semoga diberikan kelancaran, semoga tidak ada masalah dengan jaringan kita masing-masing di rumah ya, semoga semua materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik teman-teman ya, dan apa yang teman-teman tanyakan tadi sebelum mengikuti sesi hari ini ya, nanti selepas trainingnya selesai teman-teman langsung, oh iya terjawab sudah nih, apa sih ini maksud dengan Cinta Sejati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita berdoa sejenak, kita menundukkan kepala di rumah masing-masing dalam hati masing-masing ya. Berdoa, kita mulai. Oke teman-teman, amin ya, semoga doa kita diberikan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa teman-teman. Nah, jadi hari ini sebenarnya kita acaranya mau ada apa aja nih selain kita membahas pastinya ya Cinta Sejati itu seperti apa ya teman-teman. Oke, sekarang kita ada sambutan dulu teman-teman ya dari Bapak RADD kita, Bapak Didi Suhardi. Silahkan Pak Didi. Oke, terima kasih Putri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau pagi ini kita tetap semangat, pasti ya. Tetap semangat kita hadir di acara Ada Apa Dengan Cinta Sejati. Wow, malam ini malam yang penuh cinta gitu ya. Kalau cinta begini ya Rina ya. Rina yang paling tahu deh, atau Putri dia paling tahu ya. Anak-anak muda sekarang bilang cinta bukan begini, katanya begini. Kalau zaman saya dulu begini ya, tua banget umurnya, sekarang begini. Ada apa dengan cinta sejati? Dan malam hari ini kita spesial pengen tahu lebih dalam mengenai cinta. Wow, tapi saya bukan dokter cinta kok, tenang aja ya. Hari ini, ya waalaikumsalam Pak Sutrisno, terima kasih. Malam ini malam yang spesial karena kita bersama-sama ngobrol, kumpul bersama. Banyak sharing, banyak inspirasi, dan stay tune sampai akhir karena di akhir nanti kita kasih kejutan spesial. Wow, gitu ya. Hari ini kita mau bersama-sama ngobrol dengan seorang dokter nanti yang luar biasa, tetapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa sih yang terjadi dengan Prudential, apa yang Prudential lakukan nih. Lagi-lagi Prudential kasih kejutan di akhir tahun yang meledak, yang luar biasa. Halo Bu Yuni, katanya, wah banyak sekali ya yang menyapa. Hari ini sudah 2.100 lebih. Terima kasih, dan Anda boleh undang teman-teman Anda yang belum hadir, silakan supaya sama-sama kita ngobrol bareng. Yuk kita mulai. Teman-teman, hari ini kita bersama-sama akan bertukar pikiran. Wah, bertukar pikiran apa nih? Cari satu hal yang baru, ada satu kesempatan baru, new opportunity, dan Prudential lagi-lagi menyediakannya untuk Anda. Yang pasti yang penting sekarang kita tetap sehat dan semangat. Itu penting ya, karena itulah modal kita buat sukses. Sekarang Anda yang punya chat ya, Anda yang sekarang di depan komputernya atau depan handphone, silakan tulis di chat Anda, bilang siapa yang mau sukses 2020, bilang saya, ayo bilang saya di chatnya ya, siapa yang mau sukses, wow pasti keren ya, wow rame banget ya, saya, oke luar biasa, terima kasih buat chatnya, ini menunjukkan bahwa Anda sehat dan semangat, betul ya. Kalau Anda datang hari ini, Anda tahu kita akan kasih satu hal yang luar biasa.
ada inspirasi yang luar biasa, ada hal yang luar biasa, dan tentunya inisiatif yang keren ya. Oke teman-teman, next lagi slide-nya, silakan Mas. Hari ini fokus kita cinta gitu ya, cinta begini nih. Kita mau benar-benar cari cinta, apa sih cinta itu? Teman-teman, cinta ini dalam artian yang dalam sekali. Cinta kepada sesama tentu saja, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada pasangan. Tapi yang paling pasti, satu hal yang selalu Prudential gembar-gemborkan dari awal, karena apa katanya? Cinta hidup selamanya, sedangkan kita tidak. Nah, bagaimana kita mewujudkan cinta itu buat orang lain, buat orang-orang yang kita kasihi? Teman-teman, kita tahu bahwa di Indonesia ini, saat-saat ini bukan di Indonesia saja ya, di dunia sedang terjadi pandemi. Tetapi ketika terjadi pandemi, justru sebenarnya ini masa-masa kita mengerti lebih dalam, mengetahui lebih dalam bagaimana kita bisa mewujudkan cinta itu buat keluarga kita. Khususnya juga buat teman-teman yang bisa membawa orang-orang lain mengerti lebih jauh apa arti cinta itu sesungguhnya. Prudential dengan tagline yang tadi, cinta ya, ada apa dengan cinta? Dan hari ini cintanya luar biasa lagi. Cinta sejati. Wow ya. Yuk lanjut lagi. Next ya. Nah, teman-teman tentu sudah tahu konsep ini. Coba lihat dulu di depan sementara teman-teman. Konsep 10.000 uang yang sudah teman-teman tahu ya. 10.000 ingat nggak waktu itu kalau kita mau tabungkan atau kalau mau kita siapkan untuk masa depan, 10.000 ini bisa berarti menjadi satu hal yang luar biasa. Tetapi ternyata teman-teman, konsep uang 10.000 ini banyak sekali dipakai di Prudential, di Prucinta segala macam. Ingat teman-teman, 300.000 bisa membeli dengan program Prucinta sampai 300 jutaan gitu ya dengan usia tertentu. Uang per tahunnya 300 juta. Tetapi ketika Anda masuk lebih dalam lagi ke masyarakat yang lain, ke lapisan masyarakat yang lain, mungkin Anda temui di luar, ternyata 10.000 ini nggak bisa buat sendiri. 10.000 ini pengennya buat perlindungan buat anak juga. Betul ya? Ada istri, ada anak, terus gimana dong? Nah, hari ini Prudential kasih peluang baru buat Anda, kasih sesuatu inspirasi yang baru buat Anda, bahkan teman-teman, kita mau melindungi lebih banyak lagi orang-orang Indonesia. Masyarakat kita harus dilindungi lebih banyak lagi. Kita mau membuka opportunity, kesempatan baru, kita mau buka pasar baru, dan kami Prudential menyediakannya untuk Anda. Uang 10.000 ini dengan konsep 300.000 minimal Prucinta, itu tetap ada. Prudential masih tetap punya program yang siap untuk melindungi semua masyarakat dengan PGB, PSGB. Kalau Anda yang senangnya unit link, betul ya? Kita jualkan tetap PGB, PSGB syariahnya. Kalau pengen yang perlindungan, kita juga punya. Bapak Ibu semua, Prudential punya semuanya. Tetapi hari ini kita mau fokus tambahan sedikit aja ya. Dengan Prucinta, Anda mari melihat pasar baru, kesempatan baru. Ternyata ada juga yang belum siap nih, 10.000 per hari dipersiapkan untuk pelindungan. Ada sih 10.000-nya, tapi pengen untuk berapa orang. Nah, itu konsepnya teman-teman. Jadi kita mulai menawarkan, memperkenalkan inisiatif baru dengan program Prucinta Sejati yang lebih hemat, lebih tapi pelindungannya berarti gitu ya, tetap berarti. Kita lihat selanjutnya. Dari 10.000 ini tetap ada 300.000 konsepnya, tapi kita menawarkan hari ini, teman-teman lihat tuh angkanya jadi 3.500. Oh, kenapa bisa 3.500 gitu ya? 3.500 ini teman-teman bisa untuk perlindungan 3 orang kalau 10.000 betul ya? Artinya begini, Prudential mulai memperkenalkan sejak kemarin teman-teman ada program pelindungan Prucinta yang 300.000 tadi tetap ada ya, tetap bisa kita jual juga. Kita menawarkan satu alternatif baru, pasar baru untuk pasar mungkin yang lebih menengah ke bawah. Pengennya 100 ribuan aja deh sebulan, boleh nggak ya? Ada nggak ya? Oke, kita siapkan Bapak Ibu. Prudential sejak kemarin kita meluncurkan Prucinta Sejati. Apa itu Prucinta Sejati? Teman-teman ternyata dengan uang 3.500 rupiah, wow, 100.000 per bulan kira-kira, 100.000 saja, Anda bisa mempersiapkan perlindungan. Anda bisa menawarkan perlindungan untuk masyarakat Indonesia lebih banyak lagi, lebih terjangkau. Jadi sekarang nggak ada tuh yang bilang, aduh Pak, saya lagi sepi gini-gini. Masa sih 3.500 nggak bisa gitu kan? Intinya ya, 100.000 per bulan itu satu hal yang sangat-sangat minim. Dan itu sangat-sangat kita siapkan untuk perlindungan masyarakat Indonesia. Tapi jangan salah teman-teman, jangan salah, tolong perhatikan. 3.500 ini berarti begitu besar untuk keluarga, untuk orang-orang yang dicintai. Kita lihat, magic dari 3.500 per hari atau 100.000 gitu ya per bulan. Yuk silakan diklik Mas. Ini kita lihat teman-teman, magicnya.
Uang 3.500 per hari atau 100.000 per bulan, kalau ketemu orang 30 tahun, usia yang 30 tahun nih, teman-teman, itu berarti santunan perlindungan 110 juta. Bahkan kecelakaan 3 kali lipat jadinya 330 juta, betul ya? Bahkan dia kalau sampai meninggal di usia di Ramadan, periode Ramadan 6 minggu gitu ya, setelah Ramadannya 2 minggu, tetap dapat 400% dari 110 juta ini. Keren banget ya. Dan luar biasanya, magicnya lagi teman-teman, bukan magic sih ya, ini kehebatan program ini, uangnya kembali teman-teman, kembali utuh bahkan. Teman-teman lihat, orangnya kita semua meminta mereka mempersiapkan 10 tahun saja, untuk masa depan 20 tahun, setelah tahun ke-20 uangnya kembali, full. Perlindungannya jalan, uangnya kembali. Teman-teman luar biasa. Kalau ketemu orang yang 35 tahun, uang 3.500 rupiah tadi, jadi santunan 85 jutaan, 85.500. Dan sama, uangnya tahun ke-20 kembali lagi 12 juta. Kalau ketemu yang usia 40, teman-teman, 100.000 perak tadi, 100.000 rupiah per bulan, 3.500 rupiah per hari, itu menjadi santunan 61 juta. Teman-teman lihat, ini satu program yang luar biasa, Pru Cinta ini, dan hari ini kita, dari kemarin ya, Prudential luncurkan Pru Cinta Sejati yang lebih ringan lagi, hanya 3.500 per hari dan 100.000. Saya mau tanya teman-teman, apa atau kemana ini larinya? Jangan sampai berpikir gini ya, oh itu tadi yang 10.000, 300.000 berarti dihilangkan. Enggak. Teman-teman, ini membuka pasar baru. Sekali lagi, ini membuka pasar baru, membuka opportunity baru, kesempatan baru untuk Anda mencari, mendapatkan lebih banyak lagi perlindungan. Nanti di akhir saya akan kasih tahu lagi yang spesialnya dari program ini untuk kontes-kontes gimana nih. Nah, spesial ya. Nanti kita lihat. Tapi teman-teman pahami dulu konsepnya bahwa Prudential memberikan satu perlindungan baru dengan pasar yang baru yang Anda bisa cari. Ya, teman-teman. Nanti kita lihat tambahkan lagi seperti apa di akhir acara ini ya. Ikuti terus karena ada nanti spesial banget. Special guest yang luar biasa. Yuk lanjut ya Mas. Akhir teman-teman, saya di awal ini pembukaan cuma segini dulu. Sekarang cuma satu. Mari lindungi lebih banyak jiwa. Segera hubungi nasabah atau calon nasabah Anda. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman ada yang merasa aduh keberatan, aduh begini. Ayo teman-teman, sekarang waktunya dengan 3.500 atau 100.000. Tapi saran saya kalau boleh, jualnya jangan satu dong, betul ya? Sekeluarga dong, 3 kayak 4 kayak gitu ya, atau 300 tuh 3 orang gitu ya. Kecil banget teman-teman. Tetapi yang penting, teman-teman memperluas jangkauan proteksi Prudential. Teman-teman melindungi lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Teman-teman juga mempersiapkan pasar yang baru yang belum pernah Anda pikirkan mungkin selama ini. Ayo Prudential, kita mempersiapkan, kita inisiatif, dan Anda jadi agen yang palu gada, tahu ya? Apa lu minta, gua ada, betul ya? Mau unit link, oke. Mau PCB, oke. Mau Pru Cinta 300.000 per bulan, ada. Yang 100.000 per bulan pun ada. Kita punya semua range produknya sesuai kebutuhan nasabah. Bapak Ibu, saya membuka di awal dulu seperti ini. Kita lanjutkan acaranya. Jangan lupa di akhir nanti ada banyak kejutan dan juga ada sharing yang luar biasa dari guest speaker kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didi Suhardi selaku Territory Head dari Prudential Indonesia. Ya, tadi banyak banget kejutan yang akan disampaikan ya di sesi ini ya teman-teman ya. Dan tadi juga Pak Didi menjanjikan akan memberikan surprise di akhir sesi. Apa itu surprise-nya? Nah, jadi teman-teman sebelum teman-teman tahu nih surprise-nya apa, teman-teman harus pahami dulu nih ya, sebenarnya Pru Cinta Sejati itu seperti apa sih? Yuk kita kenal lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Apa yang membedakan Pru Cinta Sejati dengan Pru Cinta yang sebelumnya? Seperti perbedaannya tidak, kalau tadi Pak Didi sudah menyampaikan ya bahwa manfaat produknya kurang lebih sama teman-teman ya, tapi ada sesuatu hal yang betul-betul palu gada ya teman-teman ya, apa yang lu mau gua ada ya teman-teman ya. Nah ini kita akan membahas nih lebih detail lagi tentang Pru Cinta Sejati yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Rina Alfia dari Training Education and Development Department. Silakan Ibu Rina. Terima kasih Putri, terima kasih Bapak Ibu. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kalau tadi cerita opening yang komplit dari tempatnya Territory Head kita Pak Didi Suhardi, sekarang kita pengen lihat, Bapak Ibu tentunya juga penasaran, apa sih campaign Cinta Sejati yang sebenarnya juga sudah di-launching kemarin ya. Jadi yuk kita lihat nih Bapak Ibu, dari tadi juga Putri sudah menginformasikan, Cinta Sejati, apa sih cintanya adalah Pru Cinta, sejatinya itu adalah
semakin terjangkau dan berarti. Nah, itu keren banget ya Bapak Ibu ya. Next slide. Jadi produknya apa Rina? Produknya adalah Prucinta. Kalau Prucinta Bapak Ibu juga masih ingat, Prucinta fokusnya adalah kepada santunan meninggal dunia. Kalau bicara mengenai Prucinta, ini ngomongin tentang tradisional syariahnya Prudential. Ya berarti kalau ngomongin tradisional syariah, semua istilahnya menggunakan istilah syariah, yaitu santunan meninggal optimal, kontribusi 10 tahun untuk 20 tahun perlindungan. Lalu jika meninggal kecelakaan 300%, 400% untuk meninggal kecelakaan di periode Ramadan. Manfaat jatuh tempo Bapak Ibu, ini artinya ada sejumlah nilai tunai yang tadi Pak Didi juga sudah informasikan di konsep 100.000 itu ya Bapak Ibu ya, serta perpanjangan tanpa underwriting ulang, surplus underwriting, ini potensi untuk semua produknya Prudential yang syariah, dan medical table yang terpisah, artinya buat assisting klien ini bisa mendapatkan potensi yang lebih besar uang pertanggungannya. Nah, Bapak Ibu tentunya juga thank you banget ya teman-teman, ini 8 keunggulan. Bapak Ibu mungkin masih ada teman-teman di sini yang masih bertanya tentang produk Prucinta, don't worry ya Bapak Ibu, kami sudah punya training reguler khusus tentang produk Prucinta. So hari ini yang kita pengen fokus adalah main speaker kita Bapak Ibu ya, pembicara utama kita yang kasih tips-tips luar biasa oleh speaker kita yang luar biasa di sesi ini. Jadi kita fokus kepada tips dan segera menjual. Next. Nah, itu di 8 keunggulan, lalu selanjutnya adalah campaign-nya. So, kalau kita bicara di sesi ini memang webinar yang berbeda, karena berbedanya adalah kita membahas campaign-nya, yaitu apa sih campaign sejati. Next slide. Campaign sejati adalah semakin terjangkau dan berarti. Bapak Ibu juga sudah familiar melihat flyer ini ya Bapak Ibu ya. Intinya adalah Prucinta yang sekarang seperti yang Pak Didi tadi sudah informasikan, sudah bisa dibeli dengan hanya 100.000 per bulan. Jadi tadi udah saya baca tuh beberapa komen, keren banget, kok murah banget gitu ya. Jadi istilah kata, nanti Bapak Ibu, speaker kita yang hari ini kan Dr. Arif ini super sangat sibuk. Jadi tolong Bapak Ibu ya, kita fokus mendengarkan tipsnya dan fokus segera action. Bapak Ibu, Dr. Arifin akan kasih banyak tips ke kita ya teman-teman. Terutama ini dengan 100.000, wah ini sih yang adalah kata-kata kuncinya untuk si 100.000 Bapak Ibu ya. Next slide. Jadi kalau ditanya campaign sejati itu apa? Campaign di mana Bapak Ibu bisa beli Prucinta dengan minimal 100.000. Nah, so, kalau seperti yang di flyer, Bapak Ibu juga sudah melihat, kami akan sediakan new tools di sini. Apa itu tools yang baru, Bapak Ibu? Tools yang baru adalah tools di mana kami menyediakan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat adalah dengan dengan kontribusi 100.000 di usia 1 tahun hingga berapa tuh di situ ada 60 tahun, Bapak Ibu tinggal dilihat di situ berapa sih santunan asuransi yang didapatkan sama klien. At least Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu approach, Bapak Ibu ketemu sama klien, Bapak Ibu bisa nyontek dulu berapa sih 100.000 and then berapa santunan asuransi yang bisa dikasih di Prucinta sejati ini Bapak Ibu. So kalau Bapak Ibu tanyakan tools ini baru, kami akan put di Proforce. Sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini pun don't worry teman-teman, ini pun Bapak Ibu sebenarnya adalah hasil ilustrasi yang Bapak Ibu bisa create sendiri di Proforce. So di sini kita mau kasih lihat ke Bapak Ibu tools ini dengan 100.000 berapa sih laki-laki ya santunan asuransinya, dan wanita berapa santunan asuransinya ya. Oke, next slide. Jadi kalau dibilang ini keren banget Bapak Ibu, jadi kalau hari gini kayaknya 100.000 gitu kan ya, dapat berapa banyak gitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, semoga suara saya semakin jelas terdengar. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini bicara mengenai let's go. Teman-teman di sini yang sudah join mencapai, yes, angka yang mencapai 4.000 orang Bapak Ibu yang ada di sini. Yuk Bapak Ibu, sebelum kita mendengar ya Bapak Ibu tips-tips cepet ya, tips praktis jualan, kebangetan kalau nggak jual, itu kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Sebelum mendengar sesi speaker kita, saya pengen ajak ke Bapak Ibu untuk activity dulu. Apa ya activity-nya Rina? Activity-nya adalah Bapak Ibu, sekarang saya pengen ajak Bapak Ibu di Green Hour adalah sesi 5 menit untuk Bapak Ibu bisa
mulai call, ya, artinya create calling, create janji temu kepada klien-klien Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu selama ini ya kemarin-kemarin masih ada leads ya, atau calon prospek yang kemarin kalau dari tawaran 300.000 tuh masih ngerasa nanti dulu gitu ya Bapak Ibu ya. And then sekarang dengan 100.000 itu mungkin bisa menjangkau ya klien-klien yang mungkin kemarin-kemarin masih pending-pending, mungkin juga udah bilang bahwa kayaknya nggak dulu dengan 300.000. And then sekarang adalah waktunya Bapak Ibu colek lagi ya, telepon lagi, telepon lagi calon-calon nasabah Bapak Ibu yang kemarin mungkin masih ke pending. So sekarang dengan 100.000 ini lebih terjangkau Bapak Ibu. So ini jadi bisa membuat mereka bisa tetap punya perlindungan di Prucinta. Yuk Bapak Ibu, saya pengen ajak Bapak Ibu untuk activity dulu. Silahkan Bapak Ibu persiapkan ya prospek listnya Bapak Ibu, calon-calon nasabah Bapak Ibu, boleh next. Di sini saya pengen ajak Bapak Ibu untuk seru-seruan selama 5 menit, persiapan mendengar speaker harus siapin ini dulu. Apa yang mau disiapin? Pertama Bapak Ibu, di sesi 5 menit ke depan, saya pengen Bapak Ibu punya janji temu ya kepada calon nasabah. Silakan mulai diingat-ingat siapa aja yang kemarin masih ke pending, mungkin merasa preminya nanti dulu deh dengan 300.000, mungkin merasa masih keberatan, tapi Bapak Ibu dengan 100.000, ternyata itu bisa loh Bapak Ibu di prospek. Dulu 300.000 seorang, mungkin sekarang dengan 300.000 kamu bisa sekeluarga, asumsi ayah, ibu, dan anaknya. Jadi artinya bisa sekeluarga di grab dengan angka yang sama seperti kemarin, sekarang jauh lebih terjangkau. Yuk Bapak Ibu, sekarang saya pengen ajak Bapak Ibu 5 menit pertama. Next slide. Siap-siap ya, berarti udah disiapin ya Bapak Ibu ya prospek listnya ya. Nah, saya pengen countdown dari sekarang 5 menit. Siapkan alat tulis Anda ya, pulpen Anda Bapak Ibu ya, dan juga kertas. Ya, dari tadi nama-nama yang kemarin mungkin masih ke pending, yang merasa kemarin ngerasa kurang terjangkau, ataupun Bapak Ibu yang memang ternyata ini adalah marketnya. Dengan 100.000 adalah market di mana saya bisa kontak prospek list saya yang kemarin. Silakan Bapak Ibu, yuk mungkin sekarang kita countdown ya, 5 menit dari sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu mulai create calling. Artinya silakan telepon gitu ya, silakan telepon and then tulis janji temunya. Gitu Bapak Ibu. So, 5 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Yuk, 5 menit. Silakan mulai cari nomor teleponnya, pilih-pilih pilih-pilih prospek listnya. Dan kalau sudah Bapak Ibu segera telepon karena saya pengen ajak Bapak Ibu 5 menit aja ya. Segera telepon untuk create janji temu. Oke? Create janji temu di 5 menit ini, setelah itu dikumpulin nama-namanya, setelah nama-namanya itu kekumpul, next slide, saya pengen ajak Bapak Ibu di foto siapa aja yang udah dapat janji temunya, di foto, and then, nah itu dia, ada scan barcode ataupun bit.ly, yang dimana Bapak Ibu bisa taruh di situ ya hasil dari Bapak Ibu ketemuan. 5 menit menentukan segalanya. Tadinya 300.000 ke satu orang, sekarang 300.000 ke satu family, Bapak Ibu, ke satu keluarga. Asumsi ayah, ibu, dan anak. Dan juga mungkin Bapak Ibu merasa kayaknya kemarin-kemarin saya punya memang saat ini network saya belum melulu nih. Gitu ya. Jadi sekaranglah waktunya dengan 300.000. Datanya apa aja sih yang diisi Bapak Ibu? Boleh mungkin previous. Data yang diisi adalah nama ya, backslide. Oke, nah dicari kertas, tulis nama Anda, kode KPM Anda, kode agen, KPM, dan juga nomor handphone. And then setelah itu Bapak Ibu tulis selama 5 menit ini nama calon nasabah, nomor handphone, dan kapan janji temunya. So 5 menit Bapak Ibu dapat langsung janji temu. Karena kalau sudah diisi, dikumpulin dalam satu kertas ini, Bapak Ibu langsung bisa approach. Persiapannya apa? Persiapannya adalah tips-tips dari speaker kita. Gitu. Jadi fokus pengumpulan janji temunya dulu sekarang, Bapak Ibu. Oke. Sudah berapa lama lagi? Satu menit lagi kayaknya di Karina.
Tuh, 1 menit lagi ya. Benar nggak sih Put, kalau kita kan kalau udah disediain sesi sama speaker kita kasih tips jualan. Benar nggak Put? Kalau Yes. misalkan kita nggak nyiapin janji temunya, kapan Aduh, mau rugi banget. masa ini baru janji temu, benar nggak Put? Yes, jadi udah persiapan dulu. Jadi nanti ketika udah dikasih tipsnya, langsung eksekusi. Oke, itu Bapak Ibu, kata kunci kata Putri adalah langsung eksekusi. Gitu. Jadi jangan habis ini baru janji temu ya. Oke. Berapa lama lagi? Ayo Bapak Ibu, saya pengen ajak Bapak Ibu karena main speaker kita Bapak Ibu memang apa ya harus cepat segera gitu ya. Jadi nggak pakai Dikirimnya kemana tuh? lambat-lambat. Tadi boleh diinfoin lagi slide-nya untuk yang Bitly-nya. Ada pengirimnya boleh next slide. Dika itu ada. Nah di dalam chat itu ada linknya. Kalau di dalam slide ini ada barcode serta linknya yang boleh Bapak Ibu klik and then kirim. Artinya Bapak Ibu sudah berpartisipasi full support untuk persiapan and then para leader ya memonitor Bapak Ibu siapa-siapa aja nih yang beneran udah didatangin. Oke. Oke, udah banyak nih kayaknya nih Karina nih. Banyak ya. Kira-kira, tuh, Ibu Evi udah dapat submit janji temu. Thank you, well done, Bu Evi. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi kan Putri bilang, eksekusi dong Bu, gitu. Istilah kata nih Bu ya, jangan training terus, gitu. Makanya dibikinin training versi singkat, gitu. Besok langsung ketemu. Thank you Bu Dwi. Pak Dwi atau Ibu Dwi itu tadi ya. Thank you, langsung ketemu besok. Good job ya Bapak Ibu. Oke. Sip. 5 menitnya ternyata cepat sekali berlalu ya Put ya. Soalnya udah nggak sabar sih Karina, udah gemes banget nih dengar Pecinta Sejati ya. Yang penting sekarang janji temu aja dulu, besok eksekusi. Malam ini dikasih tipsnya. Oke, sip, thank you Bapak Ibu. Sip, Bapak Ibu, 5 menitnya sudah berakhir teman-teman. Wah, ada yang udah dapat 5. Thank you teman-teman. Good job ya. Sip, saya penasaran banget nih ya sesinya habis ini langsung tipsnya and then tinggal menunggu berarti within ya, kurang dari 1 minggu langsung udah ada submission. Bener dong Bapak Ibu? Oke, saya balikin lagi ke Putri. Habis ini kita sesi apa ya Put? Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, Karina, sebenarnya sesi kali ini nih ya, karena tadi tuh saya tuh sebenarnya ngefans loh sama speaker kita yang satu ini. Saya sering banget denger namanya, terus sering lihat sesinya beliau, tapi belum pernah ketemu langsung sama orangnya ya, teman-teman ya. Oh ya, hari ini teman-teman kita kedatangan banyak teman-teman di sini ya, rekan kita ya yang luar biasa menyemangati kita selama ini. Teman-teman ya, ada Ibu Waiwan. Selamat pagi Ibu Waiwan, dan teman-teman semua. Hari ini seperti yang tadi Karina bilang, udah bikin janji temu. Ya, udah waktu 5 menit tuh ya untuk bikin janji temu. Kemudian teman-teman juga udah tahu kapan mau ketemuannya, mau ketemu sama siapa gitu kan ya. Pokoknya sekarang bikin janji temu aja dulu. Nah, masalah apa yang mau dibahas nih? Kita mau kasih tipsnya nih ya dari practitioner-nya langsung nih yang sudah ahli banget ya teman-teman ya. Pokoknya serap habis ya ilmu beliau. Teman-teman ya, kita mau bacakan dulu nih profil singkat dari beliau ya. Boleh next slide. Nah, itu dia. Teman-teman pasti udah tahu kan ya, udah gregetan banget ya. Pokoknya hari ini jam 7 saya kudu sit in di device di depan device saya gitu ya. Kita mau bahas langsung dengan pakarnya ya seputar tips bagaimana sih cara berbicara tentang pecinta nih, apalagi yang cinta sejati. Beliau adalah Dr. Arifin, teman-teman. Ya, pasti teman-teman udah kenal semua dong ya, dan dengan segudang prestasinya beliau, teman-teman yang bisa sejauh ini saya bacakan ya, ini hanya sebagian kecil dari prestasi beliau, teman-teman ya. Beliau adalah seorang presiden kabinet klub, produser, kemudian presiden kabinet klub leader, teman-teman ya, kemudian double star club, teman-teman, kemudian ada sebagai top AM Region Sumatera ya sebanyak 6 kali. Oh ya, dari tadi banyak banget ya teman-teman, presiden kabinet klubnya sebanyak 7 kali, kemudian double star clubnya juga, kemudian star club produsernya 5 kali, kemudian top EAD loh teman-teman ya, top EAD nasional 2 kali, kemudian MYLC-nya juga ya teman-teman, dan founder Aini Group
teman-teman ya. Yuk kita langsung aja nih ya, kita nggak usah buang-buang waktu, teman-teman. Kita mau serap nih apa sih ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya dari Dr. Arifin. Silahkan, Dok. Oke, semangat pagi. Semangat pagi, Putri. Semangat pagi semuanya. Salam kenal semua teman-teman. Saya dengan Dr. Arifin, spesialis cinta sejati. Ya, cinta sejati itu semakin terjangkau dan semakin berarti. Wah, keren banget ya, gue jadi dokter spesialis cinta sejati. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih buat segenap manajemen. Terima kasih buat RADD saya yang tercantik, termanis. Terima kasih buat Pak Dida dan semuanya manajemen. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, ingin sharing dengan teman-teman topik yang menurut saya yang harus kita maksimalkan dengan oke di penghujung tahun. Ini udah kita bisa bilang udah di dekat penghujung tahun, di penghujung November dulu ya. Kita bilang, jadi teman-teman mungkin saya tetap berbagi ada 4 tips. Yang pertama, kenapa di bulan November ini harus pecah telur, nggak boleh nggak. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya pecah telur di bulan November. Kemudian yang ketiga, setelah udah pecah telur di bulan November ini, nanti harus continue lagi. Continue terus sampai akhir tahun. Nah, udah dan bahkan sampai tahun-tahun berikutnya. After itu nanti bagaimana supaya kita bisa tetap continue. Jadi 4 topik ini. Nah, tapi sebelum masuk ke 4 topik ini, sehubungan dengan cinta sejati, gelar saya yang baru, dokter spesialis cinta sejati, saya mau kasih tips bagaimana untuk sejati ini bisa lebih maksimal, teman-teman, sebelum masuk di cara presentasinya. Nah, tips ini berupa quote, teman-teman, ada 3 hal yang harus Anda hafal. Yang pertama, teman-teman setuju nggak? Ada pepatah orang bilang begini, besar itu dari kecil dulu, teman-teman. Setuju nggak, teman-teman? Artinya api besar datangnya mungkin dari api kecil. Kesuksesan besar datangnya dari kesuksesan kecil, teman-teman. Nah, itu mungkin satu. Nah, api besar terkumpul dari api-api kecil, terkumpul jadi besar juga. Itu mungkin satu. Jadi besar ada dari kecil dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang Anda harus ingat, teman-teman, jangan pernah lupa satu hal. Kalau orang bilang apa? Diilustrasikan jadi ikan. Ikan yang kecil itu ikan apa? Ikan teri. Orang bilang, ikan teri kalau makan satu nggak kenyang, teman-teman. Tapi ikan teri sebakul kenyang nggak, teman-teman? Sebakul kenyang juga, teman-teman. Jadi ingat prinsip yang kedua, teri sebakul kenyang juga, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, Anda harus ingat, teman-teman, ini yang paling penting, nomor 3. Gimana caranya supaya kenyang? Sapu market. Ini yang harus kita lakukan, teman-teman. Sapu market. Kalau dulu market kita itu mungkin dari orang bilang middle up ke atas. Sekarang semua dari bawah sampai atas, sikat habis semua, teman-teman. Kenyang, teman-teman. Mau kecil, mau sedang, mau besar, tangkap semua, teman-teman. Jadi 3 ini dari awal, teman-teman, kita harus ingat supaya sejati kita itu lebih keren, teman-teman. Yaitu apa? Besar itu ada dari kecil. Kemudian yang kedua, teman-teman, jangan lupa ikan teri sebakul kenyang juga. Kemudian yang ketiga, teman-teman, pastikan sapu market semua level. Mulai dari level paling bawah sampai level paling atas, sikat semua, teman-teman. Thank you. Oke, nah sekarang yang pertama, teman-teman, Arifin mau sharing kenapa sih Anda di bulan November. Teman-teman, nanti di akhir kita ulang lagi ya, jangan lupa ya yang 3 tadi. Nah, kenapa sih teman-teman di bulan November ini kita harus pecah telur? Kenapa harus pecah telur, teman-teman? Ini penting sekali, harus ingat. Nah, teman-teman, balik lagi, saya mau reminder, mungkin teman-teman, sebagian agent, kalau yang udah pecah telur harus continue ya. Nah, kalau bagi yang belum pecah telur, teman-teman harus mikir begini loh, teman-teman. Mungkin awalnya Anda datang itu sekedar coba-coba, lihat tuh ada apa di Prudential, kok rame banget, ada orang ya udahlah, nggak ada kerjaan di masa pandemi, ya udah gue jadi agent lah, nggak apa-apa. Ya mungkin awalnya seperti itu, teman-teman, nggak salah. Atau mungkin sekedar isi-isi waktu, mungkin sekedar coba-coba, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi satu prinsip yang teman-teman harus tahu, yuk balik lagi, ingat lagi sistem BOP-nya Prudential. Ini suara saya jelas nggak ya? Oh, ya. Ingat sistem BOP-nya Prudential, teman-teman. Tujuan kita datang ke sini bukan hanya sekedar jadi penjual, teman-teman, tapi membangun sebuah bisnis yang besar. Ujung-ujungnya kita pengen mau jadi AD, pengen mau jadi apa, EAD dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau kita mau jadi EAD, mau jadi AD, ada orang bilang pepatah perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah pertama. Nah, artinya apa? Nggak mungkin teman-teman bisa jadi AD kalau nggak lewatin jadi AD, nggak mungkin jadi AD kalau nggak lewatin jadi agent. So, langkah awalnya dari agent dulu. Nah, teman-teman, kita semua yang di ruangan ini semua sudah jadi agent. So, langkah pertamanya apa? Langkah pertama agent itu adalah pecah telur. Kalau sudah jadi agent harus secepat mungkin punya case. Nah, oleh karena itu teman-teman pastikan harus punya case dulu. Nah, teman-teman, supaya pecah telur gimana? Supaya kita benar-benar langsung ada case-nya, apa yang harus Anda lakukan? Teman-teman, ada 5 langkah yang harus Anda lakukan supaya kita bisa benar-benar cepat-cepat punya case perdana. Nah,
Langkah yang pertama, 5 langkah itu apa? Yang pertama teman-teman, pastikan Anda sudah punya listing. Tadi teman-teman, Bu Rina tadi udah kasih kita buat listing calon prospek. Nah itu benar. Dan nggak cukup hanya di 5 menit itu. Anda lebih bagus ambil waktu, kalau saya lebih bagus habisin waktu mungkin 1 hari benar-benar tulis. Kalau memang belum punya listing project 100 Anda. Bahkan harus lebih dari 100 kalau bisa. Yang pertama, list prospek harus Anda buat. Kemudian yang kedua, langsung tekan tombol. Artinya apa? Tekan WA, tekan telepon, habis itu langsung telepon. Jangan mikir, jangan terlalu, aduh ntar lagi sibuk nggak ya? Ntar lagi makan siang nggak ya? Nggak usah, pokoknya telepon dulu teman-teman. Lakukan apa? Lakukan approaching. Approaching lewat apa? Lewat telepon ataupun lewat WA. Langsung action, jangan terlalu banyak mikir teman-teman. Kemudian yang ketiga, nanti approachingnya bagaimana? Nanti saya coba cerita. Kemudian yang ketiga teman-teman, melakukan presentasi. Teman-teman harus lancar presentasi. Nah modal agent kalau nggak bisa presentasi ngaco teman-teman. Jadi agent harus luar kepala. Ibaratnya kayak mimpi. Teman-teman bisa keluar semua. Itu harus terbiasa presentasinya. Kemudian yang keempat teman-teman, Anda harus lancar buat proposal. Kalau nggak bisa buat petition, kebangetan teman-teman. Jadi harus sudah bisa buat petition. Karena apalagi kalau cinta sejati, maka gampang banget buat contoh proposalnya ya. Teman-teman, Cinta itu sederhana banget buat proposal yang seperti unit link. Nanti teman-teman artinya kalau bagi pemula ini gampang banget ya. Nah kemudian setelah udah itu baru teman-teman harus belajar bagaimana cara nge-push klien supaya klien mau membeli, mengambil keputusan. Dia bisa punya keputusan, yes saya mau beli teman-teman. Nah jadi 5 langkah itu Anda harus kuasai. Nah langkah pertama tadi project 100 Anda harus sudah punya list calon prospek. Kemudian langkah yang kedua adalah apa teman-teman? Approach. Salah satu cara approaching itu yang paling sederhana teman-teman, lu boleh pakai WA. Mulai dari say hello. Mulai dari sekarang teman-teman say hello sama semua, apa kabar, gimana kabarnya, dan ingat teman-teman zaman sekarang kalau lu say hello itu normal-normal aja, wajar-wajar aja. Teman lama SMA nggak pernah kontak tiba-tiba apa kabar, gimana lu sehat nggak, ya itu wajar lah di zaman pandemik seperti sekarang teman-teman. Nah teman-teman yang harus kita lakukan itu setelah udah itu berani branding diri. Anda ngomong-ngomong gue nih sekarang di Prudential loh, ada produk bagus banget. Nah gue boleh sharing, izin minta waktu lu ya, gue mau sharing sama lu. Nah lu nggak perlu takut, nggak harus masuk loh. Kalau misalnya menurut lu bagus, lu mungkin boleh nanti pertimbangan, tapi kalau nggak bagus juga nggak apa-apa. At least lu tahu gue di Prudential. Suatu saat lu misalnya berubah pikiran, lu boleh kontak gue. Atau kalau tidak lu punya teman, punya saudara, nah ada yang mau masuk sana, lu boleh kenalin ke gue. Nah teman-teman berani ngomong begitu nggak? Sebagai seorang agent pemula itu harus berani dulu. Itu adalah pertama sekali kita udah ngomong sama orang-orang yang kita mau approach gitu teman-teman. Jadi paling tidak orang tahu lu dulu di Prudential. Jangan jadi apa? Agen rahasia, nggak jelas statusnya, kerjaan apa, nggak jelas juga teman-teman. Nah jadi harus berani ngomong kita adalah agent Prudential. Nah teman-teman kalau nggak langsung calling aja, daripada mikir iya enggak ya, iya enggak, udah nggak usah pusing, langsung tekan tombol hijau, langsung telepon, Vin, ngomong-ngomong, lu gimana kabar? Vin, gua sekarang di Prudential. Langsung aja, nggak usah takut ke teman-teman. Kalau ngomong Prudential bangga tahu teman-teman, kenapa? Ini perusahaan bagus. Jadi kita tinggal ngomong, ngomong-ngomong Vin, saya lagi di Prudential. Nah ketepatan sekarang, teman-teman, ketepatan sekarang ada produk baru, saya mau sharing, ini bagus banget. Boleh nggak gue sharing sebenarnya sama lu? Nah, gue minta izin dia 5 menit. Dan lu nggak perlu khawatir lah, nggak ada ikatan, lu nggak harus masuk. Nah, tapi teman-teman, lu keberanian membuka seperti itu, ada aja, percaya ya, agent saya pernah praktekin, teman-teman. Ketepatan, oh iya asuransi ya, ketepatan gue lagi mau cari cari asuransi, dia bilang. Nah ketepatan ada bisa aja ketepatan ketemu dengan orang yang lagi cari asuransi. Nah teman-teman jangan terlalu banyak pertimbangan. Anda nggak berani angkat telepon, nanti kalau dibilang gini gimana ya, terutama agent baru. Bahkan sering jadi agent baru berharap, aduh semoga buat telepon dia nggak ada ya, semoga buat telepon dia nggak ada. Wah itu aneh. Nah biasa itu agent baru kali ya teman-teman. Pokoknya harus berani yang kedua itu. Nah kemudian yang ketiga, kita presentasi teman-teman. Nah presentasinya simple, sederhana teman-teman. Mungkin gua sharing 2 cara presentasi aja yang paling singkat, sederhana teman-teman. Yang paling gampang kita gunakan untuk jual Procinta. Baik kalau bisa jual yang gede ya teman-teman, UP besar Procinta. Tapi kalau nggak bisa juga baru ke kecil sejati. Ingat seperti apa? Seperti butik teman-teman. Jualan butik itu dari harga tinggi dulu dikeluarin pelan-pelan turun. Kalau memang udah nggak sanggup banget baru turunin yang sejati yang 100.000 teman-teman. Oke. Gua mungkin share dulu ya teman-teman ya. Kok jadi begini? Sorry. Oke, nah teman-teman kalau jual produk Procinta, menurut saya ini paling sederhana. Produk Procinta itu cocok banget untuk program yang namanya program proteksi income. Program proteksi income. Nah artinya sebagai pengganti income ini cocok banget. Memang didesain sedemikian rupa, terutama bagi orang-orang yang masih produktif, artinya masih punya penghasilan. Dan ini sangat cocok dibeli oleh orang-orang yang masih
dia banyak orang yang tergantung secara financial kepada dirinya. Nah, itu cocok kita jual program proteksi income. Simple banget. Nah, teman-teman, daripada pusing kalau mau ngomong, ya simple aja ngomong. Vin, ngomong-ngomong, lu pernah dengar program PPI nggak? Apa orang bilang, apa PPI? Nah, kadang orang apa bilang aja PPI, program proteksi income. Nah, itu awal memulai pembicaraan. Begitu dia bilang apa, ngomong aja program proteksi income. Maksudnya begini, gue sekedar sharing ya. Program ini sebenarnya program yang menceritakan hubungan antara pencari nafkah dengan standar hidup keluarga. Kita tinggal 2 kata ini, teman-teman hafal mati ini aja sama agent, dua kata ini paling sederhana. Nah, cukup sering kita dengar di luar sana kita ngomong, jangan ngomong dia supaya dia nggak tersinggung, teman-teman. Di luar sana cukup banyak keluarga pada saat si pencari nafkahnya itu ada, standar hidup keluarganya bagus, tapi begitu si pencari nafkahnya nggak ada, standar hidup keluarganya anjlok. Tentunya kita nggak mau kejadian begini. Yang kita harapkan itu apa? Ada nggak ada si pencari nafkah, maksudnya standar hidup keluarga tetap bagus. Oleh karena itu sebenarnya setiap keluarga itu sangat membutuhkan namanya uang pertanggungan yang ideal. Nah, apa itu uang pertanggungan yang ideal? UP itu uang pertanggungan, berarti sejumlah uang yang benar-benar bisa mempertahankan standar hidup keluarga kita sehingga tidak akan berubah meskipun suatu saat si pencari nafkah sudah tidak ada. Dan berdasarkan pakar keuangan menyatakan besarnya uang pertanggungan ideal itu adalah rumusnya pengeluaran kita 1 tahun dibagi dengan suku bunga ya, atau suku bagi hasil lah, persen bagi hasil, teman-teman. Nah, konsepnya, teman-teman. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kita selalu bilang, Pak, boleh tahu nggak kurang lebih gambaran berapa besar pengeluaran Bapak sebulan rata-rata? Nah, banyak orang, aduh nggak tahu, Vin, nggak pernah hitung. Ya, kurang lebih aja, gambaran kasar, kurang lebih. Listrik, telepon, air, pendidikan anak, uang les, uang susu, tambah aja semuanya. Makin banyak, makin bagus, teman-teman. Nah, misalnya kalau dia bilang, contoh, 5 juta deh, atau kalau ya 5 juta sebulan misalnya, kalau di daerah 5 juta bisa lah ya teman-teman ya. Contoh berarti 60 juta setahun. Kalau dibagi dengan suku bunga hari ini kurang lebih, kalau deposito syariah kurang lebih 3,5% lah diekuivalenkan atau 4%. Ini bisa kurang lebih 1,25 miliar. Nah, ini UP yang ideal. Nah, teman-teman, apa arti 1,25 M ini, teman-teman? Anda harus ngomongin 1,25 M ini artinya apa? Sebodoh-bodohnya ahli waris kita ngelola duit, sebodoh-bodohnya anak kita ngelola duit. Kalau hal terburuk terjadi sama si pencari nafkah, 1,25 M ini seandainya diletakkan di deposito syariah kurang lebih, bagi hasilnya ya kurang lebih dapat juga sebulan 5 juta. Luar biasa nggak teman-teman? Luar biasa juga teman-teman. Nah, artinya teman-teman kita harus yakin, wah ini oke, sesuai dengan kebutuhan. Tapi percaya saya teman-teman, sebelum Anda ditolak orang udah punya asuransi, lebih bagus kita yang ngomong, dia udah punya asuransi. Saya selalu ajarin agent, selalu kita ngomong langkah pertamanya, Pak, saya yakin deh orang sekelas lu pasti udah punya asuransi, nggak mungkin nggak punya asuransi. Zaman now orang semua pasti udah punya asuransi. Tapi saya cuma khawatir satu hal. Saya khawatir sekali polis yang Bapak miliki itu tidak bermanfaat secara maksimal pada saat benar-benar dibutuhkan. Karena apa, Pak? Karena jujur, kalau boleh tahu, kebanyakan selama ini pengalaman Arifin, kebanyakan orang itu beli asuransi itu nggak enak hati sama temen, nggak enak hati sama saudara. Ya udah, tekan. Dia nggak benar-benar hitung berapa besar uang pertanggungannya. Pak, kalau saya boleh tahu, kurang lebih berapa besar uang pertanggungan yang sudah Bapak miliki? Tanya aja sama dia berapa besar uang pertanggungannya. Kalau misalnya dia udah punya tuh, misalnya punya berapa? 500 juta, berarti masih kurang 750 juta lagi. Nah, teman-teman caranya gimana? Tinggal bilang, Pak, saya bisa membantu Bapak. Bahasanya membantu, jangan menawarkan, jangan mau menawarin, tapi membantu. Pak, saya bisa bantuin Bapak. Saya membantu Bapak memperkenalkan sebuah program yang mengandung unsur uang pertanggungan ideal 750 juta. Bagus banget, Pak. Ya udah keluarin Prucinta, teman-teman. Contoh Prucinta ini kita harus sudah hafal mati ya teman-teman. Kalau umur 30 tahun itu 1 miliar, itu berapa teman-teman? 1 miliar itu berarti 8 juta. Kalau bayar bulanan 728.000. Keren abis lah teman-teman, murah banget. Dan produknya keren kan teman-teman? Nah, sekarang pertanyaannya. Itu tips yang pertama. Jadi kalau bisa selalu jualan Prucinta. Ini bagus ya. Jadi teman-teman untuk orang yang untuk proteksi income. Jadi kalau seandainya, ya bagus, tapi dia nggak mampu. Nah, seandainya kalau nggak mampu, teman-teman ingat yang saya bilang tadi, sapu market semuanya mulai dari level bawah, bukan hanya level menengah, semuanya habiskan, ratakan aja teman-teman. Karena apa? Sekarang yang 100.000 udah ada. Nah, contoh. Tips yang kedua, yang paling sederhana, kalau ini kan bisa dipakai untuk semua lah, untuk orang yang pokoknya yang punya income lah ya teman-teman. Termasuk kalau contoh ya, kalau ini saya kebayang kalau misalnya kayak contoh ada orang yang kerja gajinya masih cuma 2 juta, 2,5 juta, 3 juta mungkin, kayak karyawan-karyawan honorer seperti itu teman-teman. Mereka kalau mau beli yang pas-pasan bisa nggak teman-teman? Bisa banget teman-teman. Ya luar biasa teman-teman. Dengan apa? Dengan program yang ada sekarang. Nah teman-teman, berikutnya tipsnya. Saya mau nanya teman-teman. Orang kaya banyak nggak? Di Indonesia banyak. Orang pas-pasan banyak nggak teman-teman? Banyak banget. Pertanyaannya jauh lebih banyak orang pas-pasan. Jangan kita ngomong orang miskin, nggak enak ya teman-teman. Jangan ngomong orang miskin, nggak enak. Orang pas-pasan. Lebih banyak orang pas-pasan nggak daripada orang kaya, yang kaya raya?
lebih banyak. Berarti market ini masif, banyak sekali teman-teman. Bisa kita ambil teman-teman. Kalau orang pas-pasan, pertanyaannya teman-teman di luar sana, banyak orang nggak pernah pegang duit 500 juta, nggak pernah pegang duit 1 miliar. Jangankan 500 juta, mungkin 200 juta juga nggak pernah. Oke teman-teman, justru ini adalah satu kesempatan momen buat kita teman-teman. Coba kita pegang hati. Kalau kita bertemu sama dengan orang-orang seperti itu, kalau seandainya dulu orang tua kita ngerti asuransi, kalau dia beliin polis, misalnya kita anaknya dikasih 250 juta, 500 juta, happy nggak punya orang tua begitu? Happy. Sekarang juga kita tinggal buka pemikirannya, anaknya juga akan happy kalau dia mengerti program seperti ini. Artinya apa, teman-teman? Satu prinsip kita jelasin sama dia, untuk orang yang pas-pasan tujuannya adalah generasi berikutnya. Supaya apa? Generasi berikutnya itu jauh lebih bagus daripada generasi sekarang. Bukan dengan mengharapkan meninggal. Memang kita beli asuransi, teman-teman, nama yang masuk nama kita. Tapi di balik nama ini benar-benar surat cinta kita paling tulus buat keluarga. Buat orang-orang yang kita cintai. Nah, kita tinggal ngomong apa? Pak, hari ini kalau beli asuransi seperti konsep biasa ya teman-teman. Orang kalau beli asuransi meninggal. Nggak beli asuransi? Tanya dia lagi. Nggak beli asuransi? Meninggal. Emang lu harapin gue meninggal ya? Enggak, gue nggak ngarapin meninggal. Kenapa? Karena prinsipnya semua orang bakal lewat satu jalan itu. Hanya nggak pasti kapan waktunya dan bagaimana cara meninggalnya. Lu beli asuransi bakal meninggal. Lu nggak beli asuransi, meninggal juga. Kalau tetap harus meninggal, kenapa nggak mencoba meninggalkan sesuatu yang lebih berharga buat orang-orang yang kita cintai? Nah, itu konsepnya teman-teman. Artinya apa? Untuk orang yang keluarga pas-pasan, bisa jual dengan konsep apa? Memperbaiki generasi berikutnya. Saya sebagai orang tua, boleh saya pastikan contoh hari ini misalnya, saya nggak punya, contoh aja, belum punya, katakan belum punya apa ya, 100 juta, belum punya mobil nih, tapi saya tahu pastikan suatu saat anak saya itu akan punya mobil misalnya. Artinya apa? Mungkin saya belum punya 100 juta, tapi suatu saat anak saya punya deposito 100 juta atau punya uang 100 juta. Kurang lebih konsepnya seperti itu teman-teman. Artinya membuat generasi berikutnya pasti jauh lebih bagus daripada generasi sekarang. Itu caranya dengan cara bagaimana teman-teman? Dengan cara apa? Membeli produk Pro Cinta ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Ini adalah sesuatu yang pasti, kepastian teman-teman. Kalau yang namanya meninggal itu adalah hal yang pasti. Teman-teman dua ini. Nah, setelah kita udah presentasi, harus bisa buat apa? Harus buat proposal. Ingat teman-teman, presentasi itu nggak cukup. Ingat presentasi itu teman-teman ingat ya, nggak cukup dengan yang namanya apa? Hanya ngomong, habis itu nggak ada harga. Harus ada harganya teman-teman. Beneran buatin proposalnya dia. Nah, dengan misalnya kalau dia nggak sanggup, udah premi paling minimal deh 100.000. 100.000 itu bisa dapat berapa? Nah, teman-teman, hari ini 100.000 itu emang bisa dapat berapa? Langsung buatin proposalnya dan diterjemahin 100.000 misalnya kalau umur 30. Keren loh. Meninggal dunia 110 juta, meninggal karena kecelakaan 330, meninggal kecelakaan di masa Ramadan 440 juta, ditambah nilai tunai. Kemana lu dapat begini? Di akhir tahun ke-20 semua kontribusi yang sudah kita setor itu dibalikin 100%. Malah kalau lu bayar dengan auto debit tambah lagi 10%. Kemana carinya? Benar-benar ini celengan ajaib teman-teman. Anggap aja nyeleng. Orang bilang celengan ajaib ya. Teman-teman beneran 100.000 sebulan. Kalau nggak bisa jual, ini udah kebangetan menurut Arifin. Nah, teman-teman, setelah udah buat proposalnya, harus itu closing interview-nya kira-kira gimana? Seperti biasa, kalau jual Pro Cinta, UPP besar atau kayak biasa, udah konsep pakai rumah ajaib atau kos-kosan ajaib, ataupun ya kontrakan ajaib, itu paling enak teman-teman ya. Contoh paling sederhana teman-teman. Kalau hari ini rumah 1 miliar, Nah, kalau hari ini rumah 1 miliar, itu kita sewa dengan harga berapa? Misalnya kita sewa dengan harga 8 juta, kalau umur 30 tadi ya. Teman-teman kita tinggal bilang, Pak, Bapak cuma perlu apa? Sewa rumah ini selama 10 tahun, tapi gua kasih Bapak tinggal selama 20 tahun di rumah ini. Dan luar biasanya Pak, selama Bapak tinggal, luar biasa, mohon maaf, selama Bapak menempati rumah ini, kalau ada apa-apa sama Bapak, misalnya kita duluan berangkat, ya, maka rumah ini jadi milik anak Bapak. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, 3 rumah lo milik anak Bapak. Meninggal kecelakaan di masa Ramadan mungkin bahkan 4 rumah. Luar biasa. Dan selama Bapak menempati sesuai dengan harapan, maunya harapan kita sehat-sehat, nggak ada kejadian. Setelah udah 20 tahun, kalau nggak terjadi sesuatu, ya udah semua uang rental, semua uang sewa yang Bapak kasih itu gua balikin. Nah udah, ini salah satunya. Nah tapi kalau yang biasa misalnya contoh, kita bisa pakai kayak cerita celengan ayam aja teman-teman. Sorry, saya nggak pintar gambar. Ini contoh celengan aja ya. Ini contoh celengan ayam. Ini Pro. Kita letakin 1,2 juta. 10 tahun totalnya 12 juta. Ada apa-apa, ya udah, uang ini tetap akan jadi 12 juta, nggak hilang. Kalau misalnya ada kejadian pun tetap 12 juta. Tapi kalau yang 1,2 juta ini coba kita pindahin ke Pro, di Pro itu total 12 juta. Ingat, selama 20 tahun, kalau ada kejadian 12 juta ini menjelma jadi 110 juta. Keren abis nggak? Udah itu tambah lagi nilai tunai.
Udah itu tambah lagi peluang surplus underwriting dan seterusnya. Aduh, keren abis deh. Artinya apa? Betul-betul celengan ajaib, super luar biasa. Kalau orang bilang kalau celengan itu lu letakin duit, uang lu nggak hilang, komit menabung doang. Ya teman-teman, tapi kalau ada apa-apa ya paling uang itu kita ambil lagi untuk keperluan. Tapi kalau di sini dipindahin ke perut celengan ajaibnya, benar-benar ada apa-apa teman-teman dengan cinta sejati itu berubah jadi 110 juta. Wah, keren abis teman-teman ya. Jangan sampai nggak bisa jualan pro cinta ya. Jadi dan hanya pesannya teman-teman segala market harus ditangkap, mulai dari market bawah, market atas, market super atas juga tangkap semua dengan produk pro cinta. Oke teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ini tadi kan ini konsepnya kurang lebih closing interview seperti itu. Nah, teman-teman, kalau udah closing, caranya harus continue lagi. Nah, teman-teman, kenapa Arifin bilang tadi di bulan November ini Anda harus closing? At least, teman-teman, kalau Anda sudah punya lisensi, bayangin ya teman-teman ya, kalau kita sudah punya lisensi, paling tidak agent, aduh kok gue belum yakin di kantong lu gak ada duit sepeceng, teman-teman. Sebagai agent paling tidak beli dulu, teman-teman. Kenapa? Ini jadi modal kepercayaan. Paling tidak lu baca polisnya, habis itu lu juga bisa ngomong ke orang, lu juga kalau ditanya, lu juga nggak berdosa, nggak bohong. Lu punya polisnya nggak? Yes, gue punya. Nggak usah ditanya-tanya berapa itu. Pokoknya gue punya polis pro cinta. Kenapa? Produknya juga bagus, teman-teman. Jadi semua agent beli produk pro cinta. Kalau Anda belum closing. Nah, seandainya belum punya modal, agent yang belum punya telur, ya udah lu beli sendiri deh 100 ribu dapat komisi, dapat apa lagi tadi? Ulang tahun Prudential cashback. Kebangetan kalau nggak beli, teman-teman. Nah, tapi after udah beli, agent-agent kalau udah beli, pertanyaannya gimana? Jangan cuma beli sendiri. Nah, harus punya strategi. Paling tidak, kalau ngeluarin 300 ribu susah, ya udah, lu closing 100 ribu, caranya gimana, teman-teman? Lu beli sendiri, habis itu bayarnya gratis. Dengan cara, lu bisa bayarin punya lu sendiri. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, kita mengkomitmenkan diri, punya polis pro cinta, paling tidak 1, habis itu caranya berikutnya adalah cari orang untuk bayarin polisnya kita, teman-teman. Yaitu dengan yang 300 ribu tadi, minimal cari yang 300 ribu untuk bayarin yang 100 ribu punya kita, teman-teman. Nah, tapi bukan hanya sekedar di situ aja, teman-teman. Kalau cuma punya itu, habis itu berhenti, nggak enak, teman-teman. Capek, pegel. Kalau agent baru mau closing perdana itu, ibaratnya segala sesuatu yang perdana, paham tanya teman-teman ya, pacaran perdana juga susah, megang tangan pacar waktu pertama sekali juga takut-takut teman-teman. Tapi kalau udah sering pacaran, pegang tangan udah gampang teman-teman. Maksudnya kalau bukan sering pacaran, maksudnya udah lama pacaran teman-teman. Nah artinya sama teman-teman, segala sesuatu yang permulaan itu agak susah. Nah teman-teman, kalau Anda sudah closing, pertama sekali itu akan enak. Tapi kalau Anda udah closing, habis itu berhenti lagi, Anda akan susah nantinya. Kenapa teman-teman? Ilustrasi kayak pompa air lah. Ini sering saya pakai teman-teman. Waktu pertama kali kita pompa air, saya anak kampung soalnya teman-teman. Di kampung saya kalau pompa air itu setengah mati teman-teman. Nah kalau kita pompa, suara putus-putus. Betul ya? Halo Bu? Halo Bu? Ya, lancar dok. Lancar Pak, lancar. Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Lancar dok. Lancar. Jelas dokter. Lancar. Oke, nah. Putus ya? Lancar Enggak, dok. Oke. Jelas dok. Jadi teman-teman, Lancar. jelas. Oke, thank you. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman, prinsipnya seperti tadi. Nah, teman-teman, kalau kita udah closing sekali, usahakan harus continue closing lagi, teman-teman. Jangan mau berhenti. Sama seperti cerita pompa air ya. Kalau kita udah biasa pompa, itu akan ngalir cepet, teman-teman. Tapi pertama sekali untuk mengeluarkan air itu susah banget, teman-teman. Kita harus pompa terus. Nah, tapi teman-teman, begitu Anda udah terbiasa pompa, teman-teman, habis itu udah ngalir, itu tenaganya udah nggak perlu banyak lagi. Udah kebiasaan teman-teman, jadi satu kayak habit, closing itu menjadi satu habit teman-teman. Nah tapi begitu Anda berhenti lagi, mau memulainya itu rasanya susah. Waktu mau mulai approach orang itu rasanya kok berat banget. Waktu mau mulai presentasi itu kok rasanya berat banget. Nah biasakan jangan pernah stop, jadi itu jadi satu habit teman-teman. Nah caranya gimana supaya benar-benar itu bisa buatlah komitmen teman-teman, sehari 5 itu jadi satu habit. Sehari 5 apa? Approaching, habis itu presentasi, habis itu ingat follow up, dan itu harus dilakukan dengan continue teman-teman. Kalau enggak, percaya saya teman-teman, jangan ada orang sehari 5, habis itu bolong 3 hari, habis itu besoknya 5.
nggak continue, nggak rutin, susah. Teman-teman, artinya apa teman-teman? Jangankan Anda agent baru, kita yang senior, kalau udah kebiasaan mulutnya dibungkem, kita udah nggak ketemu orang, kita nggak BOP, kita nggak prospek, itu mau memulainya juga susah, bukan hanya agent baru. That's why agent baru juga harus semangat. Artinya apa? Lakukan dengan continue ya. Teman-teman, yaitu apa? Lakukan approaching, lakukan presentasi, habis itu buat proposal, habis itu closing interview, lakukan berulang-ulang terus. Dan itu akan bisa membawa kita untuk lebih jauh lagi, untuk bisa berkontinu closing sepanjang tahun 2020. Jadi kita benar-benar finish strong sampai 2020. Mungkin itu yang perlu dari saya, teman-teman. Dan pesannya satu, teman-teman, kalau mau benar-benar berhasil, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Artinya apa? Kalau Prudential buat pertemuan, kantor agensi buat pertemuan, ikutin semua. Pasti ada tips, pasti ada strategi, pasti ada kontes yang mungkin sesuatu. Ingat teman-teman, orang itu nggak jalan kenapa? Karena nggak tahu. Jadi ada 3 kata yang mau saya sampaikan. Tahu. Begitu dia tahu, muncul keinginan. Begitu keinginan, dia cari tahu caranya. Nah, teman-teman, pada saat orang menghindari pertemuan-pertemuan, dia akan lost yang namanya informasi. Kalau dia lost informasi, Anda tidak tahu informasi, berarti Anda tidak tahu. Tidak muncul keinginan. Tidak muncul keinginan, Anda tidak cari tahu caranya. Tapi kalau Anda tahu, gila, yang 100.000, oh ada informasinya, Anda tahu. Kemudian, Anda jadi pengen. Habis itu cari tahu caranya. Ya udah simple. Kenapa teman-teman? Makanya jangan menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan teman-teman. Ikuti semua, ada acaranya Prudential. Yang menurut Anda butuh sebagai agent untuk ini, Anda harus ikuti teman-teman. Oke? Jadi 2 tipsnya tadi teman-teman, yaitu untuk program proteksi income, dan yang kedua itu adalah untuk keluarga pas-pasan itu memperbaiki generasi berikutnya, supaya generasi berikutnya itu lebih baik daripada generasi sekarang. Terutama untuk keluarga yang pas-pasan. Teman-teman jangan lihat 100 juta teman-teman. Mungkin Anda menurut Anda ya kecil banget 110 juta. Tapi di luar sana banyak loh orang yang 110 juta itu juga penting buat dia. Habis itu, dan itu bagus banget teman-teman ya. Dengan premi tadi kalau keluarga muda itu masih bagus banget. Teman-teman jujur, banyak nggak orang sudah menikah umur 20-an juga mungkin ada yang sudah menikah. Benar nggak teman-teman? Mungkin umur 26 sudah menikah, udah punya anak, tapi aduh Vin, masih pas-pasan, masih baru merintis lah, belum punya duit lah, 300.000 juga susah, uang susu ini segala macam. Udah 100.000 daripada enggak. Ya teman-teman, 100.000 dapat 110 juta. Jangan bilang sayang anak, cuman di mulut teman-teman, sayangnya. Tapi apa teman-teman? Harus buktiin. Sayang itu harus dibuktiin teman-teman. Salah satu bukti yang paling sejati itu adalah apa? Cinta sejati, cinta sejati teman-teman. Harus punya 100.000 bisa dikonversi jadi ratusan juta. Itu keren abis ya teman-teman. Ya mungkin itu dari saya, Ibu Rina. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi, tanya jawab. Thank you. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, thank you banyak teman-teman ya sesinya. Jadi kalau ditanya cepat ya sesinya Dr. Arifin, iya cepat Bapak Ibu karena memang Dr. Arifin fokus mau bantu Bapak Ibu segera submit. Apa tuh? Dok? Saya lupa. Apa tuh? Bu Rina, kita suruh mereka ulang 3 tadi, komitmen 3 di awal, supaya mereka sama-sama ingat lagi yang 3 tadi, resep 3 di awal. Yaitu yang pertama, ingat teman-teman, besar itu ada dari kecil. Kemudian yang kedua teman-teman, kecil-kecil nggak apa-apa, kayak ikan teri kumpul sebakul juga kenyang. Kemudian yang ketiga teman-teman, sapu market. Ingat teman-teman, market bawah, market tengah, market atas, sapu bersih semua. Kalau dulu kita nggak bisa masuk ke market bawah, kita cuma bisa market middle up ke atas. Nah sekarang market bawah udah bisa. Jadi 3 ini teman-teman diambil lagi ya teman-teman. Kita ingat. Nah itu penutup dari saya ya, mengingatkan. Tadi kan karena saya bilang harus dihafal supaya mereka ingat. Oh iya benar ya. Besar itu ada dari kecil. Itu kecil-kecil ikan teri juga kalau sebakul kenyang juga ya. Nah oke, langkah selanjutnya udah sapu market lah. Besar kecil semua tengah ambil, hantam semua. Thank you. Terima kasih Bu Rina. Oke, thank you. Nah, Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Yang pertama, ya, saya mau tanya dong, kalau calon nasabah tiba-tiba jadi sulit dihubungi setelah dibuatkan ilustrasi, gimana, Dok? Mohon masukannya. Gimana, Dok? Okay. Boleh, Dok? Tips. Thank you. Kalau nasabah tiba-tiba sulit dihubungi, itu adalah hal yang biasa. Di dunia industri asuransi itu adalah hal yang biasa. Kita pernah mengalami hal itu semua. Nah, apa yang harus Anda lakukan? PR sebagai agen asuransi nggak boleh fokus sama satu orang, teman-teman. Tidak boleh fokus sama satu orang. Kalau dia susah dihubungi, kenapa? Syarat prospek yang sehat itu adalah nasabah, calon nasabah itu bisa dihubungi. Nah, kalau memang dia susah dihubungi, masukkan dia ke dalam listing calon follow up. Jadi teman-teman, kalau kita sudah prospek, kan
kan harus dimasukin di dalam list follow up. Masukin di follow up lagi, jangan dilupain. Mungkin aja dia lagi susah positive thinking aja, memang dia lagi sibuk. Ya udah catat aja di follow up. Tapi jangan lupa untuk memfollow up. Pada saat kita udah follow up kembali, teman-teman ada aja peluang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bulan depan. Tapi ingat kalau lagi susah, ya udah cari nextnya. Percaya saya, nggak mungkin semua 10-10-10-nya jadi susah dihubungi. Enggak. Artinya apa? Harus main lebih banyak, kuantitinya lebih banyak. Jangan berharap ketepatan 1 lu prospek susah dihubungi, habis itu aduh lu merasa aduh kok susah banget ya, dia udah menghindar, ternyata prospek itu susah. Habis itu lu nggak cari yang kedua, nggak cari yang ketiga, nggak cari yang keempat, ya udah bener-bener susah teman-teman. Kalau menurut saya ya rahasianya perbanyak aja. Dari sekian banyak pasti akan ada yang gampang dan pasti akan ada yang mau masuk teman-teman. Percaya ya, jangan cuma berhenti di satu aja, itu aja rahasianya. Thank you Bu Rina. Thank you Dok. Satu lagi, ada lagi nih Dok. Bagaimana approach orang yang tidak menikah untuk bisa beli Prucinta ini? Oke. Orangnya nggak menikah nih Dok, calon nasabah. Oke, thank you. Nah, teman-teman, orang yang belum menikah juga bisa beli Prucinta nggak? Bisa banget. Nah, yang penting kita harus cari tahu. Yang pertama, teman-teman, seperti yang saya bilang, orang-orang yang kalau dia tergantung secara financial kepada contoh, ini ada orang yang belum menikah. Habis itu kita tawarinnya kenapa? Karena ternyata dia kasih uang belanjaan sama mamanya, dia yang jadi beban buat dia tulang punggung keluarga. Nah, orang-orang seperti itu meskipun belum menikah perlu ya, kecuali dia beneran sebatang kara di dunia ini. Kalau betul-betul pun dia sebatang kara di dunia ini, gue yakin ada orang yang dia cintai. Kalau dia pun tak ada orang yang dia cintai, pasti dia mencintai Tuhannya. Mungkin ajarin aja, sosial aja, ke yayasan aja. Kalau enggak diwakafkan aja. Prucinta bisa kok diwakafkan. Jadi Anda tetap luar biasa. Jadi mau hidup di dunia dan hidup di surga sana tetap ada, udah ada pahalanya. Jadi bisa. Jadi kalau belum menikah juga nggak ada alasan nggak beli asuransi cinta lah. Ya teman-teman, itu pasti bisa. Yang penting kita cari tahu aja waktu approaching-nya ada nggak orang yang tergantung secara financial kepadanya. Kalau ada orang yang tergantung, ya udah kita jual, tinggal sesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Ya, kalau beneran nggak ada lagi orang yang tergantung secara financial, dia beneran sebatang kara, ya udah cari orang yang dia cintai dari segi rohani. Siapa Tuhannya, ya udah sosial aja. Habis itu wakaf kayak yang lain kayak banyak ya teman-teman. Kita kan bisa berwakaf teman-teman. Yang non muslim juga bisa berwakaf. Silakan tinggal masukin teman-teman, bisa. Ini kan segala sesuatu yang baik. Thank you Bu. Thank you. Ada lagi Dok, satu lagi boleh Dok ya, satu aja. Jadi gini Dok, pertanyaannya. Gini Dok. Nggak punya gini, Dok, ada nggak sih kata-kata yang bagus gitu ya untuk tawarin Prucinta via WhatsApp gitu. Jadi dia pengen jualannya via WhatsApp Dok. Gimana Dok approach-nya? Ada nggak ya Dok tips-tipsnya? Bisa aja, tergantung ya. Nanti dua ya. Kalau misalnya, kalau orang yang sudah kita kenal, misalnya ini orang udah kita kenal, tinggal nanya aja, Vin, ngomong-ngomong teringatnya lu mau nambah uang pertanggungan nggak? Sampai 1 miliar ini bisa loh, non-medical. Atau misalnya, contoh kita tinggal lihat tabel ya, teman-teman ada tabel non-medical itu dimaksimalin. Kalau dia itu, kalau Anda agent baru tentunya mungkin nggak ada existing client, berarti nggak dapat campaign. Dia kalau nggak dapat campaign juga lu lihat aja kurang lebih umurnya berapa. Vin, ngomong-ngomong misalnya teman seumuran ya, misalnya seperti saya, misalnya contoh 28 misalnya, Vin, ngomong-ngomong, teringatnya lu mau nambah uang pertanggungan nggak? Bisa lo sampai 5 miliar non-medical. Langsung aja, lu mau tambah uang pertanggungan jiwa nggak? Ini ada program bagus banget, gue boleh cerita nggak sama lu? Nah, itu teman-teman kitanya harus antusias dulu. Nah, boleh cerita nggak? Nah, ini programnya benar-benar kalau orang awam bilang ini celengan ajaib. Lu benar-benar nyimpan duit dan garansinya 2, yaitu apa? Yang pertama, tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya asuransi, nggak ada resiko investasi. Keren abis ini produk. Boleh nggak gua sharing ke lu? Udah, habis itu tinggal cerita. Nah, ilustrasi produknya begini nih. Contoh, kalau kita beli 5 miliar, ada apa-apa, keluar santunannya 5 miliar. Meninggal karena kecelakaan, santunannya berapa? 5 miliar ditambah lagi dengan 7 miliar. Berarti dapat 12 miliar. Meninggal kecelakaan di masa Ramadan juga dapat 12 miliar. Keren kan? 7 miliarnya itu gratis. Tanpa harus beli accident, dikasih gratis lagi tambahannya. Dan luar biasanya semua uang itu dikembaliin. Kalau nggak ada kejadian, balik. Dan garansi uang lu nggak kemana-mana. Nah, artinya ya paling ya tinggal disusun aja kalimatnya. Dan tips kalau lewat WA, jangan sekali-sekali
kayak ceritanya panjang, betul-betulan kayak japri, kayak pacaran, itu aja tipsnya. Tapi kalimatnya itu sudah tersusun apa yang mau kita sampaikan. Seperti tadi, kalimat ini kalau mau ngomong produknya, kita jelasin. Pokoknya jangan panjang-panjang deh, karena kalau kepanjangan juga kayak kita kan seringnya kalau kita baca broadcast panjang kita juga nggak baca semua kali. Benar ya teman-teman ya? Jadi jangan terlalu panjang banget, itu aja rahasianya. Dan kemudian yang kedua, pesannya buatlah dia japri, kita dekat sama dia. Nah, kalau orang yang nggak dikenal, masih referensi, ya udah harus pendekatan dulu kalau mau jualan pro cinta. Maksudnya, tanya, saya hello, apa kabar? Gue dapat referensi nih dari temen lu yang namanya ini, ketepatan kita dari Prudential, ini ada satu program bagus. Gue boleh izin nggak mau ketemu sama lu? Atau ketemu lewat apa? Atau gue izin nggak, bisa nggak call dengan lu? Ya artinya teman-teman, intinya ya lewat sampai dia nyaman dulu dengan kita bicara dan benar-benar dia meluangkan waktu. Ingat, balik lagi teman-teman ya, calon prospek yang bisa kita prospek adalah satu, dia adalah sehat, orang yang sehat, dia dua, punya duit, yang ketiga bisa ditemui atau bisa di-call, bisa dihubungi ya. Kalau nggak bisa dihubungi juga nggak bisa, nggak ada gunanya teman-teman. Nah, konsepnya dia bisa dihubungi, caranya gimana? Bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Nah, dia bersedia nggak kita WA? Dari itu dulu. Ya, tinggal kalimatnya basa-basi aja di awal. Ujung-ujungnya sebenarnya simpel kok, teman-teman. Tinggal perjelas produknya 4 itu udah ajaib lah. Meninggal kecelakaan di masa Ramadan, uang balik kembali. Aduh, keren abis deh, udah. Cuman itu kayak anak TK ngafalnya. Tapi tinggal dipermat aja, dikasih bumbu, dikasih merica, lebih bagus, kasih cabai. Jadi enak rasanya. Waktu ngomong itu, wah bagus banget loh, bener. Ya memang bagus. Lu kemana cari lagi yang begitu? Bener nggak? Ya, contoh teman-teman ya. Thank you Bu Rina, semoga bisa menjawab deh. Oke, masih boleh ya dok ya? Boleh banget, terserah. Kalau nggak takut aku di Proof Force pun ntar dipenggal Pak Didin ntar. Aduh dokter curhat, malu deh. Nih dok, cara ngejelasin ke nasabah dia gini dok, dia tuh gini, bagaimana cara menjelaskan ke nasabah agar tetap mempertahankan polisnya di masa saat seperti ini gitu dok. Oh, berarti ini ada rencana nih nasabah misalnya mau mengakhiri polisnya. Yang paling kalau menurut saya nomor 1 ya, perlu kita bercerita, edukasi apa? Pentingnya memiliki proteksi apalagi di zaman pandemik sekarang. Itu aja yang paling gunakanlah storytelling. Teman-teman, storytelling ini sangat super ajaib. Teman-teman belajar untuk mengumpulkan banyak cerita. Belajar harus bisa menyampaikan bercerita. Jadi kita kuping itu jangan cuma dengar gosip, tapi dengarnya setiap ada cerita orang Prudential, ada klaim, ada apa. Nah, itu dijadikan sebagai storytelling. Gila loh. Lu tau gak sih, itu ada loh klien kemarin nggak nyangka juga ya, baru 7 bulan loh ketahuan, habis itu dia meninggal cancer, keluar 1 miliar. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa diceritain. Atau contoh ada loh satpam atau ada office boy, habis itu tiba-tiba meningitis, encephalitis otak ya, nggak nyangka juga office boy habis itu meninggal, ninggalin 200 juta buat keluarga, buat orang tuanya. Dia juga belum menikah. Artinya apa? Teman-teman, mungkin kita gunakan storytelling itu salah satu. Nah, gunakan bukti-bukti klaim, gunakan storytelling. Artinya apa? Salah satu ada orang yang kejadian baru nutup, dibuat aja cerita. Baru nutup polis, habis itu 4 minggu kemudian tabrakan, meninggal. Ya artinya banyak kan kejadian-kejadian begitu, cari tahu. Nah, storytelling dan harus belajar bagaimana cara menyampaikannya. Gitu aja menurut saya untuk mempertahankan. Dan paling mindset-nya dibenari. Mindset-nya itu apa? Bahwasanya, ingat loh, semua orang butuh asuransi. Why? Karena apa? Semua orang pasti melewati yang namanya siklus hidup, lahir, anak-anak, dewasa, tua, dan meninggal. Dan di dalam perjalanan hidupnya bisa terjadi yang namanya resiko hidup. Resiko hidup itu apa? Yang pertama, hidup terlalu singkat. Yang kedua, hidup terlalu panjang. Yang ketiga, sakit dan kecelakaan. Dan ini bisa terjadi sama semua orang tanpa terkecuali loh. Nah, artinya apa? Kompetitor kita mumpung masih belum datang, harus kita pertahankan. Kalau hari ini ada garansi sama Tuhan, sampai kita nanti berangkat, sampai misalnya udah 99 baru ada kejadian, nggak perlu kita ragu-ragu, bisa langsung tutup. Tapi kalau belum ada kontrak dengan Tuhan, kita bakal sehat sampai 88, bakal ini sampai 88, atau bakal panjang umur sampai 99, tolong mikir waktu mau nutup. Jangan sampai kejadian cerita seperti ini, petambang emas. Petambang emas ceritanya seperti apa? Aduh, susah banget, nggak mau lagi ngorek, udah susah setengah mati. Habis itu ya udah dia tinggalin. Habis itu begitu dia tinggalin, data yang satu dia korek satu lagi, emasnya udah datang. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya apa? Ceritanya dibalikin. Jangan sampai nanti baru kita tutup, besok-besok ada kejadian nyesal setengah mati. Kenapa teman-teman? Miris. Saya kasih tahu, kasih testimoni tuh di Facebook juga banyak loh ya teman-teman. Ada orang beneran loh,
Enggak lah, lagi susah pandemik, enggak apa-apa, ini beneran kejadian di tim saya, ini boleh cerita saya, boleh dipakai cerita Anda juga, karena kita semua bersaudara di Prudential, teman-teman. Ini cerita saudara saya, ya, karena saya juga adalah saudara Anda, teman-teman di Prudential, ya. Pakai aja ceritanya, teman-teman. Ini ada kejadian beneran di tim saya, luar biasa sekali, dia nggak mau, bukan nggak mampu, kayak hanya karena ada dengar-dengar yang nggak benar aja, habis itu dia nggak bayar preminya. Udah nggak bayarin preminya, habis itu apa? Tabrakan, teman-teman, tabrakan, kecelakaan, dan lagi koma di ICU. Mohon sembah, tolonglah, saya harus bayar berapa? Saya sampai dia sembah, nggak apa-apa, tolong diaktifin polisnya. Orang kalau udah kena batunya baru ini, makanya. Tapi nggak mungkin kita ngomong sama nasabah begitu kan. Nah, artinya paling kita tinggal jelasin aja pakai storytelling. Ini beneran loh kejadiannya begini. Nah, sebisa mungkin ya itu kita menyadarkan dengan storytelling aja kali ya. Thank you. Oke, thank you. Dok, boleh lagi ya dok, ini ketagihan nih pada nanya. Gini dok, ada yang unik nih dok ya, di chat kita ada yang nanya gini, gimana dong tips and triknya jualan Pru Cinta untuk profesi dokter? Nah, berarti kan ini berasa nih sesama profesi dokter sendiri, Dokter Arifin adalah seorang dokter. Nah ini Bapak Ibu, yuk kita dengar sama-sama. Oke, thank you. Jadi teman-teman kalau ketemu sama dokter juga salah satunya ya sama. Dokter itu adalah orang yang berprofesi praktek ngasilin duit. Artinya punya income. Nah, ingat teman-teman, sekolah dokter membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, ini yang harus kita cover. Hari ini salah satu kalau ketemu sama dokter, dok story sekedar sharing. Hari ini kalau kita tiap hari praktek, tapi tiba-tiba Tuhan berkehendak, kita udah nggak bisa praktek. Kira-kira keluarga, siapa yang bisa menggantikan kita duduk di kursi praktek? Nggak ada. Nah, tapi mereka, istri anak masih membutuhkan yang namanya apa? Masih berharap dengan hasil prakteknya kita, masih berharap dengan uang hasil praktek kita. Oleh karena itu sebenarnya apa? Secara tidak langsung sebenarnya hati kecil kita menentang, kalau bisa itu gue masih bisa praktek, gue masih bisa ngasilin duit. Itu artinya apa? Secara tidak langsung kita sangat menghargai nilai ekonomi kita. Kalau kita menghargai nilai ekonomi kita, ayo kita proteksi nilai ekonomi kita. Itu potensi kita menghasilkan uang. Contoh, dokter, hari ini dokter umur berapa? Misalnya umur 40, kita umur 40, potensi kita akan praktek itu sampai umur berapa? 60 atau 65, berarti ada 25 tahun lagi. Anggaplah, kita stabil aja, nggak naik-naik. Misalnya setahun berapa? Setahun misalnya 1M hasil kita, atau 500 juta. Kalau 25 tahun lagi berarti 12,5 M. Berarti ada potensi. Kalau hari ini ada garansi nggak selama 25 tahun ke depan, kita bakal panjang umur, bisa praktek terus. Nggak ada garansi. Kalau memang nggak ada garansi, ayo, potensi kehilangan income yang bisa terjadi kepada orang-orang yang kita cintai, itu kita cover, dokter. Yaitu artinya kalau Tuhan berkehendak kita duluan udah berangkat, paling tidak keluarga yang kita tinggalkan, artinya apa? Tidak kehilangan potensi income yang bisa kita hasilkan. Salah satu proteksi income, potensi penghasilan income-nya itu kita hitung aja berapa. Nah, kalau agent baru ya udah paling sederhana aja. Berapa setahun? Misalnya 100 juta, ya udah 25 tahun 2,5 M. Tapi kalau misalnya ketemu sama agent yang sudah ngerti kalkulator financial planning, hitungin aja pakai kalkulator financial planning, teman-teman. Hitungin kan akan naik-naik terus dong income-nya. Dokter makin lama makin tua, seperti apa orang bilang tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Artinya makin tua makin banyak pasiennya, makin terkenal. Biasanya dokter begitu, teman-teman. Makin tua makin banyak pasien, makin banyak penghasilan, berarti peningkatan income, kita hitung income-nya naik setahun misalnya 8% atau 10%, makin gede makin bagus, sehingga potensi income-nya berarti UP besar bisa kita jual. Yaitu untuk proteksi income lah, tetap sama konsep seperti itu. Diingatin aja, pada saat kita tiba-tiba nggak ada lagi di kursi praktek, siapa yang bisa bakal duduk? Istri anak bakal duduk nggak gantiin kita. Kalau belum gantiin kita, berarti ada potensi istri dan anak kita kehilangan potensi income yang bisa kita hasilkan. Ayo dong kita cover dengan apa? Dengan cinta. Gitu aja kali. Sip, mantap. Dok, ini yang terakhir. Jadi gini dok, saya mau tanya, di tempat saya banyak orang Pertamina sama orang PLTU. Nah, gimana ya awal saya bisa mulai bicara dengan mereka, karena mereka baru aja jadi teman saya. Kebetulan mereka juga suka lihat status-status WA, jadi saya sih yakin ini peluang besar. Apakah saya juga harus bilang saya agen asuransi, kok masih ada deg-degan, ntar mundur nggak ya nih orang kalau saya bilang saya agent, let's say begitu juga dok. Boleh nggak dok tips-tipsnya? Oke. Nah, begini, kalau bagi yang bertanya itu, saya mau nanya balik sama Anda. Kan Anda nanya, jadi saya mau nanya balik. Cara jawabnya saya mau nanya balik mau begini. Kalau Anda nggak ngomong Anda orang Prudential, apa yang akan terjadi? Kira-kira? Nggak ada saya garansi 100%. Di antara mereka nggak ada yang dukun. Dia tahu lu agent Prudential.
Kalau setidaknya di antara temen lu itu ada yang keluarganya baru kemalangan, ada yang baru kena COVID, ada yang baru ini, dan baru nyadar, ketakutan, gila, biaya asuransi, biaya rumah sakit itu mahal, habis itu mati, ninggalin anak, meninggalin istri jadi janda, nggak punya duit, sampai ngutang segala macam, biaya pemakaman. Kalau cerita begitu, tiba-tiba ada satu aja dari temen lu itu yang lagi butuh cari asuransi, mending ada satu daripada enggak. Kalau gue bilang, so artinya apa? Rahasianya harus branding diri. Nggak apa-apa branding diri, kasih tahu aja Anda agent Prudential. Habis itu cara jualnya juga main halus aja, nggak usah main paksa teman-teman, bergengsi aja. Sama, saya juga di satu klub hobi olahraga saya nggak pernah mau pusing lah. Gue juga kasih tahu, gue branding, gue orang Prudential, nggak ada orang yang lari kok, dan gue nggak pernah nawarin ke lu kok kalau apa, bahkan sampai dia yang bingung sendiri. Bila perlu apa, kalau ini ada grup-grupan, aduh sorry bentar, pura-pura kalau Anda lagi telepon sama dia, atau pas kalau bisa ada pas dekatan, atau kalau apa, bentar, sorry, bentar, gue putusin dulu. Kalau lagi asik ngomong sama dia, ya udah gitu aja tipsnya, sorry, bentar, ya, nanti gue hubungin lu balik ya, sorry banget. Nah, habis itu nanti dia bilang, kenapa tadi? Oh iya, aduh ngeri banget, nasabah gue meninggal, nasabah gue ini masuk rumah sakit. Udah, lu cerita aja keluar. Habis itu apa? Nyadarin dia, asuransi perlu loh. Lu nggak putu, hati-hati gitu teman-teman. Ya pelan-pelan lah. Maksudnya berbagai tips dan berbagai cara bisa lu Anda lakukan teman-teman. Menurut saya seperti itu sih Bu Rina. Daripada dia nggak mau ngomongin, hantu belau yang tahu dia jadi agen asuransi. Tapi kalau dia ngomongin, mending dari 30 temannya mungkin ada satu. Jangan-jangan ada 8, jangan-jangan ada 15 yang mau tertarik, mau didengerin. Ya, daripada nggak ngomong. Kalau dia nggak ngomong, gua garansi sampai Desember ini 30 orang ini nggak ada yang ke-approach, nggak ada yang bisa dibuatin proposal. Tapi kalau di ngomongin, mungkin aja ada 3, ada aja 8. Ya udah ngomong aja daripada nggak ngomong. Ingat, bangga, kita kawin dengan apa? Putri tercantik di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, teman-teman di seluruh Indonesia. Putri tercantik, Lady Pro. Itu udah paling cantik, gak ada yang wanita kedua lagi. Keren, teman-teman. Ya, jadi harus bangga aja jadi agen Prudential. Thank you, teman-teman. Oke. Sip. Thank you banyak ya dok ya, thank you banyak Bapak Ibu, ini sesi yang luar biasa, banyak tips yang Dokter Arifin kasih. Bapak Ibu, kalau kata Dokter Arifin tadi ya ingat ya, ada 3 tuh ya, yang harus Bapak Ibu ingat, dan banyak sekali tipsnya. Saya yakin Bapak Ibu ini bisa dipakai semua, istilah kata jangan mati akal gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak buat Dokter Arifin kasih kita kasih kita banyak tips. Bapak Ibu, Dokter Arifin udah ngeluangin waktu beliau yang sangat ketat sekali dan bisa berbagi sama Bapak Ibu. So, Dokter Arifin, kalau masih mau ada kata-kata silakan dok. Nggak ada lagi Bu, pokoknya yang nomor 3 itu aja diingat, sapu market ya. Teman-teman, sapu market, dulu kita nggak bisa masuk yang market level bawah, harus masuk sekarang. Lu nggak ambil sekarang, kapan lagi? Januari ditutup. Udah 2 bulan kerja sapu market semua, yuk jalan. Ya, jangan sampai November nggak pecah telur. Sendiri juga belilah. Kalau nggak beli, semua agent wajib beli sendiri. Habis itu gratisin, cari 300.000 untuk menggratiskan premi Anda. Thank you, itu pesan dari saya. Thank you banget Dokter Arifin, luar biasa banget ya teman-teman ya. Ini banyak banget nih yang komen di chat ya, keren banget Dokter Arifin. Karina juga membawakannya juga luar biasa ya. Jadi terpacu nih Dokter Arifin, makin semangat dia untuk ngejawab-jawabin apa sih yang terjadi di luar sana ya. Tadi banyak kegelisahan ya sepertinya Karina ya, karena teman-teman yang lain ternyata gimana nih kalau saya mau datengin seorang dokter, gimana tipsnya ya. Kemudian senang banget ya karena ya iya, kapan lagi, ini kan waktunya ya teman-teman. Ingat kata kuncinya Dokter Arifin tadi, 3 hal teman-teman ya, segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil dulu teman-teman ya. Terus kalau misalnya kita lihat, aduh kayaknya cuma 100.000 nih, gimana nih saya bisa dapat komisi yang besar. Nah teman-teman ya, kalau yang namanya kecil, kalau banyak dikumpulin akhirnya kan kenyang juga. Dan ingat, sapu market semuanya ya teman-teman ya, kita udah nggak lagi hanya menengah ke atas, tapi juga seluruh kalangan masyarakat bisa membeli produknya Prudential. Oke teman-teman, jadi kontennya udah dapet, tips menjualnya udah dapet. Nah ini satu lagi nih yang tadi dijanjikan oleh
Pak Didi Sehardini apa nih ya teman-teman ya, kira-kira nih surprise-nya yang akan diinfokan di sesi kita hari ini. Yuk langsung aja Pak Didi Sehardi, silahkan. Oke, thank you Putri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Arifin, luar biasa sekali malam ini. As always, Anda selalu sharing yang luar biasa dari hati, jelas, ketahuan punya maksud tulus bener buat berbagi buat semuanya, tapi juga tipsnya luar biasa jitu dan sudah terbukti. Oke, bersama Bu Waiwan, Managing Director Prudential Indonesia malam ini juga sudah hadir. Terima kasih dan kita akan segera mengetahui apa nih yang menarik, apa nih yang jadi kejutan gitu ya. Tadi Dr. Arifin sudah kasih tipsnya luar biasa semua dan kita mau masuk. Ingat teman-teman, ada 3 tips tadi Dr. Arifin, ingat ya, besar itu mulai dari yang kecil, betul? Kalau makan ikan teri sebakul, sekeranjang, setruk gitu ya baru kenyang gitu ya. Jadi kita jual banyak-banyak, bisa Anda ketemui dengan misalnya asosiasi kayak paguyupan kayak terserah, kumpulan orang bisa masuk Prucinta 100.000. Dan yang ketiga apa tadi katanya? Sapu semua market dari yang kecil sampai besar. Oke, kita mau masuki sekarang apa saja inisiatif Prudential, apa saja hal yang bisa membuat Anda segera bergerak. Tadi sudah dapat ilmunya dan segera langsung. Yuk kita mulai. Kita mau tahu, teman-teman luar biasa nih. Ini kesempatan terakhir nih, 6 hari terakhir teman-teman. Bisa nggak? Bisa. Prucinta itu produknya ya. Jadi ingat, setiap Anda jual Prucinta, meskipun Prucinta yang ini yang sejati, betul ya, cinta sejati, tetap dapat tambahan ekstra komisi 10%. Kalau Anda jualnya semesteran, berarti 25 plus 10. Kalau bayar tahunan, 40%, 30% plus 10. Teman-teman manfaatkan ini sampai 30 November. Ya. Jadi 6 hari, bisa issued nggak? Bisa. Hari ini udah banyak sekali yang submit dan langsung issued. Karena nggak perlu medical, nggak perlu apa, langsung issued gitu ya. Tentunya sesuai riwayat kesehatan ya. Tapi intinya apa teman-teman? Manfaatkan ini 6 hari terakhir menuju 30 November. Ekstra komisi 10% tambahan untuk Prucinta, termasuk cinta sejati. Yuk, klik. Yuk, lagi teman-teman. Ini dia yang kedua kejutannya. Yuk, take mas. Oke, teman-teman. Prucinta, cinta sejati ini tadi banyak yang nanya. Bisa nggak dapat cashback? Luar biasanya bisa. Teman-teman ingat ya, ada 2 macam cashback di Prudential sampai 30 November juga. Jadi kalau Anda submit sekarang-sekarang, cepat issued, 2 macam cashback. Yang pertama, Fiesta Annual Cashback. Ini berlaku juga untuk agent kalau beli loh, luar biasa ya. Tetapi harus bayarnya tahunan dan minimalnya 6 juta satu polis. Ingat ya, 6 juta satu polis baru dapat annual 1 bulan. Kalau di atas 15 juta, 2 bulan. Pak, terus kalau cinta sejati tadi 100.000 gimana? Nggak usah khawatir teman-teman, Prudential mengerti. Khusus di bulan ulang tahun Prudential, Pro 25 cashback, ini kita siapkan juga untuk cinta sejati. Karena Pro 25 cashback, 1 bulan cashbacknya berlaku untuk semua cara bayar. Dan berlaku untuk semua premi. Mau 100.000, 200.000, 300.000, terserah. Pokoknya kita kasih cashback Pro 25 1 bulan premi, teman-teman. Jadi bayar 100.000, nanti bulan kelima gitu ya dikembaliin 100.000-nya, gitu ya. Keren banget Prudential katanya kata Ibu Tiodo ya, Rista. Terima kasih Prudential gitu loh. Kalau Anda mau 3 bulan cashback bisa nggak? Bisa, tapi harus tahunan di atas 15 juta gitu ya. Kalau nggak, ya udah yang Prucinta sejati cashbacknya yang 25. Ingat teman-teman, kita sapu semua pasar kata Dr. Arifin. Mau yang 100.000 per bulan, hayu. Mau yang 15 juta tahunan juga disikat. Kalau 15 juta tahunan bisa dapat 3 bulan cashback. Wow. Satu lagi teman-teman jangan lupa. Prucinta sejati. Anda bayar 100.000 ya, contoh nih, nasabah Anda bayar 100.000 per bulan. Kalau dia mau bayarnya tahunan, jangan lupa di diskon 1 bulan loh. Jadi cuma 1.100.000. Aduh, kan banget kan? 1.200.000 harusnya kita potong 1 bulan kalau bayarnya tahunan 1.100.000. Tetapi hebatnya lagi, API untuk Anda 1.200.000 ya, tetap 1.200.000, keren. 100.000 bulanan, tahunannya 1,1. Wow, segera teman-teman hubungi calon-calon nasabah Anda. Apalagi dong nih kejutannya? Jangan lupa ada lagi kejutan yang menarik. Silahkan diklik mas, satu lagi yang menarik, ini dia. Teman-teman, Protect Life Booster, bisa nggak ikutan ini? Bisa teman-teman, bisa. Ingat ya, ini hitungannya per polis 6 juta. Ingat ya, ini 6 juta. Terus gimana dong? Ini kan 100 ribuan. Tenang teman-teman. Pokoknya kalau Anda closing 1 PGB, PSGB, itu udah harus 6 juta pasti minimal. Ya, itu udah pasti. Tapi kalau jualnya tradisional, Anda bisa gabung-gabungin. Contoh, saya jualan
Prucinta 3 juta. Saya jualan Prucinta sejati 100.000, berarti 100.000 1,2. Saya jualan lagi PSSS gitu ya, Pru Solusi Sehat Seri A, tambah lagi 3 juta. Itu bisa digabungin semua jadi 6 juta. Kalau 6 juta dianggap satu polis. Berarti Anda dapat tuh, kalau Anda jualan bulan lalu Oktober 1, November 1, Anda dapat 400, 200, 200. Tapi kalau Anda jualnya 2 bulan lalu, bulan ini 2, 1 bulan lalu dan 3 bulan ini, totalnya 4 ya, maka 1 juta rupiah loh. Life boosternya. Belum selesai, belum. Pak, bulan lalu saya kebanyakan istirahat nih, nggak jualan. Oktober nggak jualan, Anda harus bisa jualan di November 5, Bapak Ibu. Ingat ya, hitungannya per 6 juta ya. Anda jualan 5, dapat juga 1 juta. Selain itu, produk ini produk syariah, jangan lupa loh. Kalau produk syariah dihitung 6 juta, tetap ya dihitung total akumulasi 6 juta, Anda dapatkan tambahan 100.000 lagi hadiah. Jadi totalnya bisa berapa? Kalau dilakukan semua, selain Anda perlu list priority, Anda bisa total dapat 1,8 juta tambahan. Yang penting gini, pokoknya Anda kumpulkan, bisa ketemu 6 juta, dapat Protect Life Booster. Ingat, closingnya harus lewat PruLeads ya, PruLeads Club gitu ya. Kalau PruLeads priority lebih lagi, tambah lagi ya. Tapi kalau Anda semua agent semua, Anda bisa masuk lewat PruLeads Club, PruLeads Activity, ngeklik langsung Protect Life Booster. Pertanyaan lagi, masih mau tambah lagi nggak nih? Masih mau tambah lagi nggak nih kejutannya? Siap-siap teman-teman. Prudential selalu kasih lebih buat Anda. Yuk, klik satu lagi. Kita kasih kejutan buat Anda semua. Tolong teman-teman lihat, perhatikan. Ini khusus untuk agent baru. Agent baru itu siapa, Pak? Agent baru tuh yang masuk di 1 Januari sampai kemarin ya 20 November gitu, atau terus jalan terus nih sampai tanggal 3 Desember teman-teman. Artinya agen-agen baru yang sudah ujian, sudah MFC, betul ya? Ya sudah jadi agent Prudential, Anda jualan agent baru di 2020, betul ya? Anda bisa dapatkan tambahan ekstra. Nah, menariknya ini harus yang datang kemarin tanggal 20 ada ya hari Jumat ya. Ayo kita closing AKC Prucinta. Dan ini harus nanti kita tambahin lagi, revisi lagi flyersnya. Dan yang hadir malam ini, wow, spesial yang hadir malam hari ini, Anda diminta sama-sama mengejar, judulnya 14 hari mencari cinta. Wow, 20 November dihitungnya, karena acara kemarin hari Jumat, sampai tanggal 3 Desember, 14 hari. Kalau Anda bisa closing, Prucinta khusus, kalau angkanya di bawah 3 juta, berarti apinya boleh gabung, totalnya 3 juta minimum 1 polis ya, berarti kalau jualan Prucinta sejati, boleh dong 3 polis, misalnya 300 kali 3, 100 ya, 300 kali 12 kan 3,6, maka Anda dapat tambahan lagi 150.000. Kalau saya jualnya lebih banyak lagi, 5 polis, 6 polis, totalnya minimal 6 juta, ditotalin ya, minimal 2 polis, ditotalin 6 juta, Anda dapatkan 350.000. Wow, boleh gabungan, boleh. Yang 100 ribuan, 2 misalnya. Yang jual Prucinta yang gedenya 4 juta, 1, boleh 6 juta total. Dapatnya 350.000. Ingat waktunya, tanggal 20 November sampai 3 Desember. 14 hari mencari cinta. Wow, teman-teman. Menarik sekali. Ayo kita siapkan. Anda boleh yang terdaftar malam ini ya, sudah hadir malam hari ini, dan juga yang tanggal 20 November kemarin hadir, berhak untuk ikut ini. Tapi asal Anda agen baru ya, 2020. Teman-teman, itu banyak kejutan yang Prudential siapkan, banyak persiapan untuk Anda sukses di 2020 ini, tapi yang pasti Anda harus lakukan. Ilmunya sudah dapat, tipsnya sudah dapat, kontesnya sudah ada, inisiatifnya banyak, Prudential siapkan, yang penting satu sekarang, take action, langsung bergerak. Sekarang tulis di chat, bilang action, semuanya harus bilang action, supaya Anda semangat dan juga Anda bisa closing sukses di 2020, bahkan di November ini ya, action, wow keren banget tuh, bangkit semua, semangat ya, action ya, jangan cuma mendengar, jangan cuma terinspirasi dari Dr. Arifin, tapi bergerak. Action. Wow, ramai sekali chatnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat malam hari ini, dan take action itu langkah yang terbaik setelah malam hari ini. Terima kasih buat Anda semua, selamat pagi. Kembali ke Fitri.
Pagi, Pak Didi Suhardi. Terima kasih banyak, Pak Didi, selaku Territory Head Prudential Indonesia. Tuh kan, teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi? Udah dikasih tipsnya, udah dikasih tahu apa sih Perucinta sejati ya, teman-teman ya. Kemudian dikasih kontes-kontes ya. Rugi di tangan Anda sendiri kalau Anda tidak menjalankan eksekusinya tadi ya, teman-teman ya. Udah dikasih tahu sama Dr. Arifin tips-tipsnya, kemudian oh ya teman-teman, ini ada informasi nih untuk tabel ilustrasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rina Alfia, teman-teman, yang berupa kontribusi 100.000 per besok itu bisa di-download di Proofforce Anda masing-masing. Ya, saya ulang lagi, tabel ilustrasi kontribusi 100.000 bisa di-download di Proofforce, teman-teman ya, dengan cara diklik menu, kemudian di informasi, download file, materi training, kemudian ilustrasi kontribusi Perucinta. Saya ulang lagi, di menu informasi, download file, materi training, dan ilustrasi kontribusi Perucinta. Ya, jadi teman-teman bisa dilihat tuh tabel ilustrasinya yang Perucinta 100.000. Oke, di download di Proofforce Anda masing-masing. Oke, Pak Dika, boleh tolong slide untuk flyer berikutnya? Ya, jadi tidak berhenti sampai di sini aja ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk keterangan lebih lanjut, karena tadi beberapa ada pertanyaan nih seputar Perucinta usia masuknya berapa ya, itu kan produk spek ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan ikuti training Perucinta yang terdekat dari hari ini, itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 pukul 13.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari sekarang ya, cek Proofforce Anda, lihat di jadwal training, kemudian langsung daftar teman-teman ya, supaya kita kapasitasnya cukup nih teman-teman. Oke, daftar, kemudian teman-teman silahkan cari posisi nyaman ya untuk kita menyerap apa sih Perucinta itu. Saya penasaran banget nih ya sama Perucinta, udah dikasih tipsnya. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut nih tentang Perucinta, karena tadi banyak kontes nih dari Pak Didi ya teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ini juga ada satu lagi informasi teman-teman ya, untuk update dari underwriting teman-teman ya. Jadi underwriting update, kalau selama ini kan kita tahu ya teman-teman ya, ada apa sih ya yang terjadi pada polis saya, gimana sih caranya supaya polis saya segera diterbitkan teman-teman ya, tidak ada kendala-kendala yang berarti teman-teman ya. Nah, underwriting update ya muncul kembali teman-teman ya, dan ini akan dilaksanakan kapan? Besok pagi hari Rabu tanggal 25 November 2020 live di webinar teman-teman ya, pukul 10 ya teman-teman ya, pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Kita ketemu lagi besok di underwriting update ya. Ini dicatat nih teman-teman ya, kalau perlu di capture teman-teman untuk linknya teman-teman ya, supaya besok teman-teman bisa join di acara underwriting update ya. Pokoknya agent Prudential selalu nomor 1 untuk yang mendapatkan informasi-informasi terkini teman-teman. Oke, ada lagi slide berikutnya. Oke ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama kita semua. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman yang lain ya, dari Karina, Dr. Arifin, Pak Didi Suhardi, dan teman-teman yang lainnya. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya, teman-teman. Sampai bertemu juga besok pagi di underwriting update. Selalu jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap semangat ya. Tetap semangat raih goal 2020. Selamat pagi. Ayo kita foto bersama dulu, biasa. Oke deh. Silakan. Untuk videonya sudah dibuka, dan mungkin dengan Dokter